Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1941. Dia, paman senior Peng Huanian, kediaman putra suci secara alami memiliki kamar kultivasi waktu. Selain itu, ada 3 jenis secara total. Tipe pertama dapat mempercepat waktu hingga 50 kali lipat dan digunakan untuk kultivasi oleh para pelayan di kediaman. Meskipun efeknya adalah yang terlemah, ini masih merupakan keuntungan yang relatif menarik. Setelah semua, itu gratis. Jika ini di luar, menggunakan ruang budidaya waktu seperti itu selama sehari akan menghabiskan banyak uang. Tipe kedua bisa mempercepat waktu hingga 100 kali lipat dan ditawarkan kepada para tamu kediaman. Itu secara alami juga gratis. Jenis ketiga dan terakhir dapat mempercepat waktu hingga 200 kali lipat dan didedikasikan untuk putra suci. Hanya ada 1 kamar secara total. Selain Liu Jie, hanya mereka yang mendapat izin khusus yang dapat menggunakan ruang budidaya waktu ini. Dengan demikian, Ling Han dan yang lainnya secara alami tidak dapat menggunakan ruang budidaya jenis ketiga ini. Sebaliknya, mereka memilih ruang kultivasi yang dapat mempercepat waktu hingga 100 kali lipat. Selama seseorang memasuki kediaman putra suci, ruang kultivasi jenis ini bebas digunakan. Selain itu, ada sejumlah besar ruang kultivasi ini, jadi mereka tidak perlu menjejalkan keduanya ke dalam satu ruangan. Ling Han dan Yan Wei memasuki ruang budidaya, dan mereka masing-masing mengambil kuali pil untuk memulai persiapan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menonaktifkan penghalang penyembunyian ruang budidaya. Ini akan memungkinkan para penonton untuk melihat dengan jelas situasi di dalam. Namun, ini terbatas pada penglihatan dan suara. Bau tidak bisa keluar dari ruang kultivasi. Karena ini adalah kompetisi, mereka secara alami harus memastikan keadilan. Jika tidak, bagaimana jika salah satu dari mereka hanya mengambil pil surgawi tingkat tinggi dari alat dewa tata ruang mereka? Apa yang akan terjadi kemudian? Setelah mengetahui pertempuran alkimia ini, semakin banyak orang menuju untuk menonton. Aku akan menerima taruhan. Mo Suang tiba-tiba berteriak. Tidak peduli pada siapa Anda memasang taruhan, pembayarannya akan menjadi 2 kali lipat dari taruhan Anda. Ling Han telah menyuruhnya melakukan ini sebelum memasuki ruang kultivasi. Karena dia telah memutuskan untuk menghasilkan uang, dia akan berusaha sekuat tenaga. Sementara itu, banyak orang masih tidak yakin dengan situasi saat ini. Namun, setelah bertanya-tanya, mereka semua bertaruh pada Yan Wei. Ini adalah kemenangan yang pasti, kepala Mo Suang pasti ditendang oleh seekor keledai. Dia benar-benar yakin bahwa Ling Han akan menang, hasil seperti itu tidak mungkin. Namun, hati Yang Jia tersentak saat melihat ini. Pada awalnya, Mo Suang sangat menentang tantangan ini. Sekarang, bagaimanapun, dia benar-benar menerima taruhan. Apakah ini karena dia mendapatkan kepercayaan diri? Namun, dilihat dari pembayarannya, dia sepertinya tidak condong ke siapapun. Ini membuatnya merasa sedikit bingung. Bagaimanapun, Yang Jia sudah yakin akan kemenangannya. Di beberapa meja batu, ada setumpuk alat dewa tata ruang. Kebanyakan dari mereka diisi dengan star stone. Ada juga beberapa orang yang mempertaruhkan pseudo divine metal yang berharga. Mereka jelas mencari penghasilan yang besar. Saat dia melihat taruhan yang meningkat di atas meja batu, Mo Suang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Ini karena kebanyakan orang bertaruh pada kerugian Ling Han. Jadi, jika Ling Han benar-benar kalah, dia juga akan menjadi pecundang besar. Namun, jika Ling Han menang, penghasilannya akan sangat mencengangkan. Kenapa di sini sangat riuh? Han Tao bertanya sambil melangkah. Setelah mendengarkan penjelasan seseorang, ekspresinya tanpa sadar menjadi aneh. Dia sangat menyadari latar belakang Ling Han. Setidaknya, dia tahu beberapa hal.
sebagai saudara laki-laki junior dari alkemis bintang 4, apakah Ling Han tidak cukup aneh? Yan Wei ini benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa. Dia benar-benar berani menantang Ling Han dalam alkimia. Apakah dia tidak mencari pemukulan? Haha, kalau begitu aku juga akan bertaruh, katanya sambil tertawa lebar. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini untuk menghasilkan uang dengan cepat? Taruhan telah berhenti, taruhan telah berhenti. Mo Suang buru-buru berseru. Dia tidak mengizinkan Han Tao untuk melanjutkan taruhannya. Saudara Mo, itu sangat tidak baik dari Anda, kata Han Tao sambil tertawa. Karena kamu melakukan pembunuhan, kamu juga harus memberiku beberapa manfaat kecil, bukan? Penonton sekitarnya semua bingung setelah mendengar ini. Dilihat dari kata-kata Han Tao, seolah-olah dia yakin akan kemenangan Ling Han. Dari mana datangnya kepercayaan dirinya, Kakak Han? Apa maksudmu? Seseorang bertanya. Han Tao terkekeh. Tidak ada, saya hanya berpikir bahwa saudara Ling pasti akan menang, katanya dengan acuh tak acuh. Namun, siapa yang akan percaya padanya? Semua orang menggelengkan kepala setelah mendengar ini. Beberapa orang pemarah bahkan bertanya, Saudara Han, mungkin Ling Han ini adalah alkemis bintang 3, aku tidak yakin, jawab Han Tao sambil menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu di peringkat berapa kakak Ling. Faktanya, aku bahkan tidak tahu apakah dia seorang alkemis sejati atau bukan. Lalu dari mana datangnya kepercayaan diri Anda? Senyum misterius menyebar di wajah Han Tao. Setelah melihat tatapan semua orang berkumpul padanya, dia akhirnya berkata, namun, saya tahu sedikit informasi yang dapat saya bagikan dengan semua orang. Semua orang akrab dengan Peng Huanian, alkemis Peng, kan? Semua orang secara alami akrab dengannya. Bagaimanapun, Peng Huanian adalah murid Grandmaster Zhu Feng yang paling mengesankan. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi alkemis bintang 4. Namun, mengapa Han Tao tiba-tiba menyebut Peng Huanian? Terkesiap, mungkin Ling Han adalah murid Peng Huanian? Seseorang berseru dengan heran. Orang-orang seperti Mo Suang, Yang Jia, dan bahkan Han Tao semuanya adalah murid dari beberapa alkemis. Mereka semua adalah mahasiswa alkimia. Selain itu, mereka semua milik cabang Grandmaster Zhu Feng. Namun, mereka ada di sana untuk bermain-main lebih dari apapun. Dengan demikian, Peng Huanian secara alami tidak dapat menerima mereka sebagai murid. Sebagai gantinya, dia hanya mengirim beberapa alkemis bintang 1 untuk mengajari mereka. Tidak ada hubungan guru-murid yang ketat di antara mereka. Jadi tidak ada yang akan menganggap mereka tidak bermoral bahkan jika mereka bertengkar dan menjadi musuh di masa depan. Tentu saja, meskipun tidak ada aturan ketat, tetap yang terbaik adalah menjaga hubungan yang baik. Bagaimanapun, ini dapat memengaruhi reputasi mereka. Jadi, jika Peng Huanian secara pribadi mengambil Ling Han sebagai murid, semuanya akan menjadi sangat berbeda. Itu akan menjadi bukti bakat alkimia Ling Han. Itu tidak mungkin. Jika dia adalah murid Peng Huanian, mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Seseorang bertanya dengan suara ragu-ragu. Peng Huanian telah berlatih alkimia dengan Grandmaster Zhu Feng di kota Guanhua selama ini. Jadi, bahkan jika dia mengambil murid, itu pasti akan menjadi masalah di kota Guanhua. Selain itu, meskipun kota Guanhua sangat besar, Peng Huanian masih bisa dianggap sebagai sosok yang mengesankan. Karena itu, siapa yang tidak tahu tentang murid-muridnya? Mungkin dia adalah bakat yang ditemukan alkemis Peng saat bepergian dan berlatih di luar. Seseorang berspekulasi. Ini masuk akal. Saudara Han, mengapa Anda tidak melanjutkan? Kata beberapa orang yang tidak sabar. Mereka tidak mau repot berspekulasi, dan mereka menginginkan jawabannya segera. Han Tao tersenyum sebelum melirik Mo Suang, dan berkata, mengapa kita tidak membiarkan saudara Mo mengungkapkan jawabannya? Jelas bahwa dia akan mengungkapkan jawabannya bahkan jika Mo Suang tidak. Jadi, Mo Suang hanya bisa berkata, Peng Huanian adalah keponakan magang saudara Han. Hampir setengah dari penonton tersedak dan tergagap setelah mendengar ini. Setengah yang tersisa dari mereka juga terbelalak kaget. Reaksi pertama semua orang adalah keheranan. Ini terlalu mencengangkan. Kemudian,
Reaksi kedua mereka adalah bahwa Mo Suang berbohong. Apakah kepalanya ditendang oleh keledai? Mengapa dia tidak mengatakan bahwa Ling Han adalah paman magang Grandmaster Zhu Feng? Bukankah itu akan lebih mengesankan? Ini benar-benar omong kosong. Hahaha, Yang Jia adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Kakak Mo, kamu hampir menipuku di sana. Imajinasi Anda sangat kaya. Saya benar-benar terkesan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia terkesan, wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik yang kuat. Jelas bahwa terkesan dapat merujuk pada cara yang positif atau negatif. Namun, Mo Suang tidak marah setelah mendengar ini. Jika dia tidak melihat dan mendengar dengan mata dan telinganya sendiri, dia juga tidak akan percaya ini. Ling Han memang aneh. Tuan Muda Mo, saya mendorong Anda untuk menarik kembali kata-kata Anda dan dengan tulus meminta maaf kepada tuan saya, kata seorang pemuda dengan marah. Seolah-olah api kemarahan akan meledak dari matanya. Dia dipanggil Gui Desui, dan dia adalah salah satu murid Peng Huanian. Dengan demikian, dia secara alami marah setelah mendengar Mo Suang secara terang-terangan mengolesi tuannya yang terhormat. Dalam hal latar belakang, dia sama sekali bukan tandingan Mo Suang. Jadi, meskipun Mo Suang secara teknis harus menyebutnya sebagai paman magang, dia tidak berani bertindak seperti itu sama sekali. Bagaimanapun, dia hanya seorang alkemis bintang 1 yang sangat sedikit. Chapter 1942. Tidak ada orang seperti itu. Kenapa aku harus minta maaf? Mo Suang bertanya dengan suara tenang. Untuk tidak mengatakan fakta bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika dia benar-benar berbohong, dia bukan seseorang yang bisa dimarahi oleh alkemis bintang 1 yang sangat sedikit. Dia adalah seorang kaisar tingkat. Kamu menodai tuanku, Gui Desui berteriak. Jelas bahwa dia berada di samping dirinya sendiri dengan amarah. Senyum menghilang dari wajah Mo Suang, dan dia bertanya dengan ekspresi intens, bagaimana aku mengolesinya? Saat ini, dia sangat marah pada Peng Huanian. Tuan senior macam apa dia? Dia sebenarnya telah mendorongnya ke arah lubang api. Sungguh tuan yang tidak bermoral. Bagaimanapun, Mo Suang hanya memperlakukan alkimia sebagai hobi dan sesuatu untuk dimainkan. Sekarang dia sangat tidak puas dengan Peng Huanian, dia secara alami juga kehilangan minat pada alkimia. Wajah Gui Desui memerah karena marah, dan dadanya terus naik turun. Bagaimana ini tidak menodai tuannya? Mo Suang telah menyebut tuannya sebagai keponakan dari orang lemah yang bodoh. Bisakah dia mencorengnya lebih dari ini? Kamu tidak hanya mengolesi tuanku, tetapi kamu bahkan mengolesi Grandmaster Zhu Feng, dia berteriak. Api menyembur dari matanya. Para alkemis secara alami mengolah peraturan api, jadi mereka semua adalah ahli dalam memanipulasi api. Semua orang mengangguk setuju setelah mendengar ini. Jika tuduhan ini macet, Mo Suang pasti akan menderita hukuman berat. Bukankah ini masalahnya? Jika Ling Han adalah paman magang Peng Huanian, bukankah itu membuatnya menjadi saudara junior Grandmaster Zhu Feng? Ini adalah lelucon yang tidak masuk akal. Bagaimana orang muda seperti itu bisa menjadi saudara junior Grandmaster Zhu Feng? Bahkan jika dia ingin menyombongkan diri, dia seharusnya membuat kebohongan yang lebih bisa dipercaya. Kencing ke samping. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan orang kecil sepertimu, Mo Suang berkata dengan suara dingin. Sebagai tingkat kaisar yang perkasa, secara alami di bawahnya untuk memilih yang lemah seperti itu, memukul seorang alkemis akan menurunkan statusnya sendiri. Hampir tidak ada yang akan mengelompokkan alkemis dan pembudidaya bersama. Yang disebut alkemis memiliki beberapa kultivasi, namun kecakapan pertempuran mereka benar-benar suram. Kamu, jari Gui Desui bergetar saat dia menunjuk ke arah Mo Suang. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi dengan marah. Dia pasti tidak bisa mengalahkan Mo Suang. Namun, Peng Huanian tidak kekurangan murid yang merupakan alkemis bintang 2 atau elit tingkat jiwa pembagi. Dengan demikian, dia bisa mencari bantuan dari orang-orang ini. Paling tidak, dia tidak akan ditekan oleh Mo Suang lagi. Namun,
Mo Xuang dipenuhi dengan keyakinan. Jadi bagaimana jika Gui Desui memperoleh bantuan dari murid Peng Huanian? Bahkan jika Peng Huanian secara pribadi datang, dia masih harus dengan patuh menyebut Ling Han sebagai paman senior. Saudara Mo, kamu telah membuat dirimu sendiri dalam situasi yang serius sekarang, Yang Jia berkata sambil tertawa. Dia tidak merasa simpati untuk Mo Xuang sama sekali. Sebaliknya, dia sangat ingin melihatnya dikacaukan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan dikacaukan, kata Mo Xuang dengan suara tenang. Dia pasti akan memenangkan pertaruhan ini. Sementara itu, jika Peng Huanian benar-benar menunjukkan dirinya, dia pasti akan menghajarnya. Kakek tua itu benar-benar berani mengacaukannya. Persetan dengan ibunya, cepat, lihat ke sana, mereka sudah mulai memperbaiki pil mereka. Seseorang tiba-tiba berseru. Ini dengan cepat menarik perhatian semua orang, dan mereka semua melihat ke arah dua ruang kultivasi. Namun, mereka yang tidak mengerti alkimia hanya bisa menonton dengan bingung. Mereka merasa gerakan Ling Han dan Yan Wei sangat cepat dan mempesona. Namun, mereka benar-benar tidak tahu siapa yang diuntungkan. Mungkin mereka pandai berkelahi. Namun, alkimia adalah domain yang sama sekali berbeda. Zhu Zijun telah datang, seseorang tiba-tiba berseru. Dia kemudian berteriak, Tuan Muda Zhu, datang sebentar. Tak lama, seorang pemuda jangkung sudah berjalan. Dia tersenyum tipis, dan dia tampil sepercaya diri mungkin. Zhu Zijun adalah cucu Grandmaster Zhu Feng, dan dia memiliki bakat luar biasa dalam alkimia. Selain itu, dia berlatih kultivasi dan seni bela diri, jadi dia sangat terkenal di kota Guanhua meskipun dia masih muda. Tuan Muda Zhu, semua orang mulai menyapanya. Apa yang salah? Zhu Zijun bertanya. Dia merasa sedikit bingung. Mengapa mereka tiba-tiba memanggilnya? Kedua orang itu bersaing dalam alkimia. Jadi mengapa Tuan Muda Zhu tidak mengkritik keterampilan mereka? Seseorang berkata. Zhu Zijun mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia adalah seorang ahli alkimia, dan meskipun dia hanya seorang alkemis bintang 2 saat ini, dia telah mencapai penyempurnaan roh ketiga. Pada usia yang sama, bahkan Grandmaster Zhu Feng tidak lebih terampil darinya. Namun, mereka sebenarnya ingin dia mengkritik kompetisi ini, siapa yang layak. Namun, ada banyak tingkatan raja di sini, dan bahkan ada beberapa tingkatan kaisar. Dia tidak ingin menyinggung mereka, jadi dia hanya bisa berkata, keduanya menyempurnakan pil alkimia bintang 2. Mereka akan menyelesaikan penyempurnaan mereka. Memurnikan pil alkimia umumnya memakan waktu 1 bulan. Namun, jika seseorang memperbaiki pil celestial, dikabarkan bahwa itu akan memakan waktu dari beberapa ribu tahun hingga beberapa ratus ribu tahun. Bagaimanapun, dengan waktu yang dipercepat 100 kali lipat, 1 bulan hanya akan menjadi 7 jam atau lebih. Saat ini, 4 jam telah berlalu, jadi mereka secara alami melewati tanda setengah dari penyempurnaan mereka. Pil alkimia bintang 2, semua orang tercengang setelah mendengar ini. Tidak mengherankan bahwa Yan Wei dapat memurnikan pil alkimia bintang 2. Bagaimanapun, dia sudah menjadi alkemis bintang 2. Jadi, akan aneh jika dia tidak bisa memurnikan pil alkimia bintang 2. Keheranan mereka berasal dari fakta bahwa Ling Han juga bisa memperbaiki pil alkimia bintang 2. Orang ini, bukan hanya dia seorang alkemis sejati, tapi dia juga seorang alkemis bintang 2, terkesiap. Setelah melihat keheranan semua orang, ekspresi jijik menyebar di wajah Zhu Zijun. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Dia melanjutkan, tidak ada yang mengesankan tentang alkemis bintang 2. Faktanya, penyempurnaan rohlah yang menentukan potensi tertinggi seorang alkemis. Setelah menjadi seorang alkemis, penyempurnaan roh adalah yang paling penting. Semua orang mengangguk mengerti. Dalam hal alkimia, mereka memang tidak memiliki pengetahuan apapun. Zhu Zijun adalah ahlinya. Oh, itu benar. Tuan Muda Zhu, beranikah saya bertanya apakah Grandmaster Zhu memiliki saudara laki-laki junior? Seseorang bertanya. Para penonton di sekitarnya langsung mengangkat telinga mereka. Mereka semua sangat ingin tahu tentang ini. Apa latar belakang Ling Han? Jika dia benar-benar paman senior Peng Huanian, itu akan cukup menakutkan. Zhu Zijun mengerutkan kening lagi.
Apakah orang-orang ini terbelakang? Menurut pengetahuan saya, tidak, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Benar saja, Grandmaster Zhu Feng tidak memiliki saudara laki-laki junior. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Memang, ini selaras dengan pemahaman mereka tentang situasi saat ini. Lagi pula, bagaimana mungkin Grandmaster Zhu Feng memiliki adik junior yang begitu muda? Mo Xuang pasti akan mengalami nasib yang menyedihkan sekarang. Yang Jia lebih ditanamkan dengan percaya diri. Setelah mengetahui bahwa Ling Han adalah alkemis bintang 2, dia benar-benar khawatir untuk sesaat. Namun, sekarang, Sementara itu, Mo Xuang dan Han Tao keduanya sedikit tercengang. Apa yang terjadi? Peng Huanian secara pribadi mengakui bahwa Ling Han adalah paman seniornya. Dengan kata lain, Ling Han secara alami adalah saudara junior Grandmaster Zhu Feng. Akankah seorang alkemis bintang 3 yang hebat membuat lelucon seperti itu? Mustahil. Lalu mengapa Zhu Zijun menyangkal hubungan ini? Mereka memeras otak mereka, namun mereka tidak bisa memikirkan alasan logis apapun. Apakah ada semacam kesalahpahaman atau komplikasi? Bagaimanapun, mereka akan duduk dan mengamati situasi. Di dalam ruang budidaya waktu, baik Ling Han dan Yan Wei telah selesai menyempurnakan pil alkimia mereka. Saat ini, mereka sedang bersiap untuk melakukan penyempurnaan roh. Pada saat ini, keributan tiba-tiba menyebar dari belakang kerumunan. Semua orang menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa Gui Desui telah kembali. Di sebelahnya ada dua pria paruh baya, keduanya mengenakan ekspresi bermartabat. Jelas bahwa mereka telah menikmati status yang tinggi untuk waktu yang sangat lama. Siapa ini? Siapa yang berani berpura-pura menjadi paman senior tuanku? Salah satu pria paruh baya bertanya dengan suara tegas. Alisnya berkerut dan kemarahannya terlihat jelas. Dia dipanggil Ran Fei, dan dia adalah murid kedua Peng Huanian. Pria paruh baya lainnya bernama Xiong, dan dia adalah murid ketiga Peng Huanian. Meskipun mereka hanya alkemis bintang 2, mereka berdua sudah mencapai penyempurnaan roh kedua. Ini sangat mengesankan. Tuan muda Zhu, Ran Fei dan Xiong sama-sama goyah saat melihat Zhu Zijun. Mereka kemudian berjalan untuk menyambutnya. Mereka memiliki status yang sama, dan mereka lebih dari saudara seniornya. Namun, Zhu Zijun adalah cucu Grandmaster Zhu Feng, jadi mereka tentu saja tidak bisa dibandingkan dengannya. Chapter 1943. Konfrontasi. Senyum pendiam muncul di wajah Zhu Zijun, dan dia berkata dengan anggukan, "Kakak Ran, kakak senior Si." Meskipun dia angkuh, dia tidak perlu menunjukkan ini dengan bertindak arogan. Tuan muda Zhu, seseorang sebenarnya berani berpura-pura menjadi adik laki-laki kakekmu, teriak Xiong. Tatapannya ganas saat dia menyapu sekeliling, dan seolah-olah dia mencoba mencari orang yang menciptakan rumor ini. Zhu Zijun tersendat setelah mendengar ini. Dia kemudian meledak marah. Tidak heran seseorang bertanya kepadanya apakah Zhu Feng memiliki saudara laki-laki junior saat itu. Ternyata, itu karena ini. Benar-benar berani, orang ini bahkan berani mengaku sebagai saudara junior Zhu Feng. Apalagi yang tidak berani mereka lakukan? Mungkin mereka harus berpura-pura sebagai saudara junior Raja Surgawi? Siapa? Zhu Zijun bertanya dengan ekspresi sedih. Dia menatap kerumunan, dan jelas bahwa dia berpijar karena marah. Astaga, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Mo Xuang. "Kakak Mo, aku butuh penjelasan," kata Zhu Zijun dengan suara tenang. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang bisa mendengar kemarahan yang mendidih di bawahnya. Kemarahan ini sudah diambang meletus. Mo Xuang berada di bawah tekanan besar. Selain itu, dia juga sangat bingung saat ini. Bagaimana aku harus tahu apa yang terjadi? Peng Huanian dengan jelas menyebut Ling Han sebagai paman seniornya. Namun tidak seorang pun dari kalian yang tahu tentang ini. Lalu dari mana paman senior? Ling Han melompat keluar, sebuah retakan di batu. Bagaimana bisa ada hal-hal aneh seperti itu di dunia ini? Pada saat ini, Mo Xuang hanya bisa diam. Apalagi yang bisa dia katakan?
Bagaimanapun, itu adalah orang lain yang tidak membuat kepala atau ekor situasi. Jadi apa hubungannya ini dengan dia? Itu benar. Kita butuh penjelasan. Xiong dan Ran Fei juga meraung marah. Hubungan ini berhubungan langsung dengan mereka. Jika mereka diam-diam menerima hubungan ini, bukankah mereka harus menyebut Ling Han sebagai paman senior? Apakah itu orang itu? Zhu Zijun bertanya. Dia akhirnya sadar, dan dia mengunci pandangannya yang sedingin es ke ruang kultivasi tempat Ling Han berada. Terlepas dari seberapa marahnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Mo Suang. Bagaimanapun, yang terakhir adalah anggota penting dari kekuatan tingkat asal ascending. Namun, Ling Han berbeda. Bocah ini benar-benar berani berpura-pura menjadi adik laki-laki kakeknya. Kenapa dia tidak naik ke surga? Dia akan menunggu. Dia akan menunggu sampai orang ini meninggalkan ruang kultivasi. Pada saat itu, dia akan menamparkan wajahnya dengan kejam. Dia memasang ekspresi gelap saat dia berdiri di sana, dan semua orang bisa tahu bahwa ada bola kemarahan yang meledak-ledak duduk di dadanya. Semua penonton mendecakkan lidah mereka heran. Ini benar-benar sangat menarik. Seseorang benar-benar berani mengaku sebagai saudara junior Grandmaster Zhu Feng. Seberapa terbelakangnya seseorang untuk melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Sementara itu, Yang Jia dipenuhi dengan perasaan kemenangan. Saat ini, dia sudah gatal untuk mengumpulkan kemenangannya dari pertaruhan ini. Dia kemudian akan memarahi Mo Suang sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Benar-benar keterbelakangan. Beberapa jam lagi berlalu, dan Yan Wei adalah orang pertama yang meninggalkan ruang kultivasinya. Ada ekspresi angkuh di wajahnya. Dia telah menyempurnakan pil alkimia bintang 2, dan dia kemudian melakukan satu penyempurnaan roh di atasnya. Dengan melakukan itu, dia telah meningkatkan pil alkimia dari kelas menengah ke kelas tinggi. Dalam hal pemurnian pil alkimia, dia yakin akan tingkat keberhasilannya. Dalam hal penyempurnaan kedua, bagaimanapun, dia agak kurang percaya diri. Ada kemungkinan besar dia akan gagal. Namun, dia telah berhasil dalam satu percobaan kali ini, jadi dia secara alami berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita dan kepuasan. Bagaimana dengan Ling Han? Dia melihat ke arah ruang kultivasi lainnya, hanya untuk melihat bahwa Ling Han masih menyempurnakan pil alkimianya. Ekspresi penghinaan tanpa sadar menyebar di wajahnya. Betapa lambatnya ketika sampai pada alkimia, menjadi lambat dan mantap tidak selalu mengarah pada hasil yang lebih baik. Faktanya, ketika memurnikan pil alkimia, seseorang perlu menyelesaikan penyempurnaan dalam jumlah yang ditentukan ini. Jika tidak, satu-satunya kemungkinan adalah meledakkan kuali mereka. Dia sudah selesai menyempurnakan, tapi dia masih melakukan penyempurnaan roh. Tunggu, bocah ini benar-benar dapat melakukan penyempurnaan roh? Seseorang harus menyadari bahwa setidaknya 70% dari alkemis bintang 1 tidak tahu bagaimana melakukan penyempurnaan roh. Hanya sejumlah kecil keajaiban yang memiliki keterampilan untuk melakukan penyempurnaan roh. Adapun yang lain, mereka hanya bisa menguasai penyempurnaan roh setelah menjadi alkemis bintang 2. Jadi, penyempurnaan rohlah yang mencerminkan keterampilan seorang alkemis. Setelah beberapa saat, Ling Han akhirnya membuka pintu ruang kultivasinya. Meskipun urutan di mana mereka menyelesaikan pemurnian bukanlah indikasi mutlak dari keterampilan mereka, para penonton sudah terbiasa memikirkan masalah dari sudut pandang kultivator. Dengan demikian, mereka langsung merasa seperti keterampilan Ling Han lebih rendah daripada Yan Wei. Yan Wei membungkuk dengan dingin sebelum berkata, "Akui kekalahan. Dengan begitu, Anda setidaknya bisa kalah dengan bermartabat." "Saya tidak punya kebiasaan seperti itu," kata Ling Han sambil menggelengkan kepalanya. Terlepas dari apakah itu kultivasi atau alkimia, dia tidak memiliki kebiasaan mengakui kekalahan bahkan sebelum mencoba. "Kamu tidak akan merasa menyesal sampai kamu melihat kuburanmu sendiri. Maka aku akan mengalahkanmu dengan cara yang paling komprehensif," Yan Wei berkata dengan ekspresi angkuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Saya telah memurnikan Azure Origin Pil, pil alkimia bintang 2. Saya juga telah menyelesaikan satu penyempurnaan roh,
penyempurnaan roh. Meskipun ada beberapa alkemis di antara para penonton, semua orang bergidik mendengar kalimat ini. Mampu melakukan penyempurnaan roh menunjukkan bahwa orang ini benar-benar memiliki bakat dalam bidang alkimia. Masa depan mereka cerah dan penuh potensi. Yan Wei masih sangat muda, jadi bisa melakukan penyempurnaan roh pada usia seperti itu menunjukkan bahwa dia adalah keajaiban sejati. Bahkan Zhu Zijun mengangguk saat melihat ini. Orang ini memang mengesankan. Aku ingin tahu tuan mana yang telah membesarkan anak ajaib yang begitu muda. Apakah ada alkemis bintang 2 yang hadir? Yan Wei bertanya dengan suara keras. Saya, jawab Ran Fei. Bisakah Anda menilai pil Azure Origin ini untuk saya? Yan Wei bertanya. Tidak masalah. Ran Fei mendekati pil celestial dan dengan hati-hati memeriksanya sejenak. Dia kemudian berkata, pil alkimia ini adalah kelas menengah, dan setelah satu penyempurnaan roh, sekarang telah mencapai kelas tinggi. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka tidak tahu bagaimana memurnikan pil alkimia, tetapi mereka semua telah makan banyak pil celestial sebelumnya. Pil alkimia bintang 2 kelas tinggi sudah sangat layak, dan harganya setidaknya 3 kali lebih mahal daripada pil alkimia bintang 2 kelas menengah. Ini adalah nilai penyempurnaan roh. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Yan Wei bertanya sambil menatap Ling Han. Wajahnya dipenuhi dengan keangkuhan dan kebanggaan. Dia adalah murid dari alkemis bintang 3, dan dia datang ke sini mewakili tuannya untuk memberikan harapan baik kepada Grandmaster Zhu Feng. Dia adalah orang yang angkuh, dan dia percaya bahwa karena nasib buruknya dia tidak dapat menemukan alkemis bintang 4 sebagai tuannya. Kalau tidak, dia yakin pencapaiannya akan lebih besar. Keyakinan ini menyebabkan dia mengembangkan rasa martabat yang terpelintir. Terlepas dari apa itu, dia selalu ingin mendapatkan keuntungan dari orang lain. Senyum tipis menyebar di wajah Ling Han, dan dia juga melemparkan pil alkimianya ke Ran Fei, berkata, bantu aku menilainya. Oh, kamu cukup percaya diri, ya? Ran Fei menerima pil itu dan melirik Ling Han, berkata, kamu adalah orang yang menyamar sebagai paman senior tuanku? Ling Han terkekeh, dan menjawab, saya tidak begitu putus asa dan rendah diri sehingga saya harus meniru paman senior tuanmu. Faktanya, jika bukan karena hubungan saya dengan kakak senior ketiga saya benar-benar tidak akan menginginkan keponakan junior seperti tuanmu. Betapa beraninya! Zhu Zijun, Ran Fei, dan Xiong meraung serempak. Wajah mereka dipenuhi amarah. Orang ini benar-benar kecanduan meniru orang lain. Di depan mereka bertiga, dia masih berani mengatakan omong kosong yang tidak masuk akal. Dia pikir dia siapa? Ling Han melambaikan tangannya, dan berkata, kita bisa membicarakan apakah aku penipu atau tidak nanti. Cepat dan nilai pil alkimia saya dulu. Masih ada setumpuk besar taruhan yang menunggu koleksinya. Zhu Zijun dan yang lainnya secara alami marah setelah mendengar ini. Ling Han berani mengaku sebagai saudara junior dari alkemis bintang 4, dan ini sudah merupakan kejahatan berat. Sekarang, bagaimanapun, dia bertindak seolah-olah itu bukan masalah sama sekali. Baik, nilai dulu, Zhu Zijun berkata dengan suara serius. Ran Fei mengangguk mengerti sebelum mulai menilai pil alkimia. Dia membuka botol pil ini, dan setelah mengendus sekali, ekspresinya langsung berubah. Bahkan alkemis yang paling sampah pun bisa bertindak sebagai penilai untuk pil alkimia. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan paling mendasar. Jika mereka bahkan tidak bisa menilai pil alkimia, mereka sama sekali tidak memiliki harapan untuk menjadi seorang alkemis. Pil alkimia ini luar biasa. Ran Fei menuangkan pil alkimia, dan matanya hampir keluar dari rongganya. 3 garis emas. Penyempurnaan ketiga, mustahil. Dia mendongak, dan ini menyebabkan Xiong dan Zhu Zijun melirik. Ekspresi mereka juga berubah. Penyempurnaan ketiga. Bahkan jika Ling Han hanya menyempurnakan pil alkimia bintang 1, hanya ini saja sudah cukup untuk memberinya kemenangan. Tidak, mereka pasti tidak bisa membiarkan Ling Han menang. Zhu Zijun segera menggelengkan kepalanya pada Ran Fei.
Chapter 1944. Kecurangan. Ran Fei langsung mengerti maksud Zhu Zijun. Dia sengaja batuk, dan dia meletakkan pil alkimia kembali ke dalam botol pil saat dia melakukannya. Namun, selama proses ini, dia telah menukar pil alkimia dengan pil celestial biasa. Sementara itu, dia menempatkan pil alkimia Ling Han ke dalam alat dewa tata ruang miliknya. Ini tidak lain hanyalah pil alkimia bintang 1. Selain itu bahkan belum mengalami penyempurnaan roh. Sungguh lelucon yang konyol, katanya dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan botol pil kembali ke Ling Han. Ling Han menangkap botol pil, dan senyum dingin tersungging di sudut bibirnya. Apakah mereka mengira dia buta? Mereka ingin menipunya? Dia menunjuk Ran Fei, dan berkata, "Jangan mencoba trik murahan seperti itu padaku. Kembalikan pil alkimia saya kepada saya." Ran Fei memelototi Ling Han, dan bertanya, "Pil alkimia apa?" Alisnya berkerut, dan dia berkata, "Kamu tidak hanya berani menyamar sebagai senior, tetapi kamu bahkan mencoba mencoreng reputasiku. Saya seorang alkemis bintang 2. Di hadapanku, kau hanyalah sampah." Semua orang bingung setelah mendengar pertukaran ini. Ling Han menuduh Ran Fei menukar pil alkimianya, sementara Ran Fei menyangkalnya, dan menuduh Ling Han memfitnahnya. Siapa di antara mereka yang berbohong? Kamu benar-benar berani menyamar sebagai saudara laki-laki junior kakekku. Seberapa berani kamu? Zhu Zijun berkata sambil berjalan menuju Ling Han. Matanya menyala-nyala karena marah. Zhu Feng adalah kebanggaan klan Zhu, dan dia juga pilar klan Zhu. Dia pasti tidak bisa difitnah oleh orang lain. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Dengan patuh kembalikan pil alkimiaku, dan kita bisa menyelesaikan masalah ini satu persatu. Kami akan menangani pertaruhannya terlebih dahulu, dan kami akan menangani identitas saya nanti." Keberanian nakal seperti itu, Anda mencoba mengubah topik untuk mengulur waktu, Zhu Zijun berkata dengan suara sedingin es, berlutut dan minta maaf. Di satu sisi ada orang asing tanpa latar belakang. Di sisi lain adalah cucu Grandmaster Zhu Feng. Siapa yang akan dipercaya semua orang? Mereka secara alami mempercayai Zhu Zijun. Jadi, semua orang menggelengkan kepala dengan kecewa. Mereka tidak bisa tidak berpikir bahwa Ling Han sangat bodoh. Jadi jika dia meniru saudara junior Grandmaster Zhu Feng di tempat lain. Namun, dia telah memilih untuk melakukannya di sini. Selain itu, dia telah ditangkap oleh cucu Grandmaster Zhu Feng dan murid generasi selanjutnya. Tangkap dia dan serahkan ke Grandmaster Zhu untuk hukuman. Apakah orang sekecil itu memiliki hak untuk melihat Grandmaster Zhu langsung menghukumnya dengan kematian? Bagaimanapun, tangkap dia dulu. Banyak orang mulai berteriak meminta hukuman. Ini secara alami adalah orang-orang yang bertaruh bahwa Ling Han akan kalah. Jika dia ditangkap dan dibawa pergi, mereka secara alami akan memenangkan taruhan mereka. Mo Suang sangat marah, dan dia berteriak, "Apakah kalian masih berbicara alasan apapun? Kompetisi ini tentang kecakapan alkimia? Apa yang kalian bicarakan? Orang yang tidak jujur seperti ini tidak layak disebut alkemis." Zhu Zijun berkata ketika dia tiba di depan Ling Han. Dia kemudian membuat gerakan menekan dengan telapak tangannya. Ledakan, aura tak terbatas melonjak, berubah menjadi simbol Dao Agung. Zhu Zijun adalah raja tingkat pada tahap puncak dari pesangon keempat. Kota Guanhua penuh dengan bakat, jadi Zhu Zijun tidak bisa dianggap sebagai keajaiban tertinggi. Namun, tingkat raja pada tahap puncak dari pesangon keempat sudah tidak bisa ditolerir. Seberapa kuatkah seorang udik yang tidak jujur? Zhu Zijun secara alami bisa menangkapnya dengan mudah. Bagaimanapun, dia benar-benar bertanya-tanya apakah IQ Mo Suang dan Han Tao telah ditelan oleh seekor anjing. Mereka benar-benar percaya bahwa pemuda ini adalah saudara junior Grandmaster Zhu Feng. Ling Han dengan santai mengulurkan tangannya. Pergelangan tangan Zhu Zijun terjepit erat di tangannya. Apa? Semua orang tercengang melihat ini. Untuk dengan santai memblokir serangan tingkat Raja Pesangon keempat, orang ini jelas merupakan tingkat kaisar, demi kakak senior ketiga.
aku tidak akan menurunkan diriku ke level yang sama denganmu, kata Ling Han. Dia kemudian menjabat tangannya dan mengirim Zhu Zijun terbang kembali. Zhu Zijun melengkungkan punggungnya dan memantapkan dirinya. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jika Ling Han ingin menyakitinya saat itu, dia pasti bisa membunuhnya dalam satu serangan. Namun, Zhu Zijun tidak merasakan sedikit pun rasa terima kasih. Sebaliknya, dia merasa lebih terhina. Apakah dia perlu berterima kasih pada Ling Han? Dia adalah cucu Grandmaster Zhu Feng. Jadi siapa yang berani melukai bahkan sehelai rambutnya? Selain itu, karena Ling Han adalah seorang kaisar tingkat, mengapa dia masih meniru saudara junior Zhu Feng? Ini terlalu menjijikkan. Ling Han murni datang ke sini untuk mempermalukan orang lain. Siapa yang akan menangkap penjahat menjijikkan ini untukku? Zhu Zijun berkata dengan suara yang kejam. Dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat ekspresi keraguan di wajah semua orang. Tidak ada yang menanggapi panggilannya untuk meminta bantuan. Mereka yang hadir adalah semua tingkatan raja atau tingkatan kaisar. Jadi tidak satu pun dari mereka akan dengan santai menurunkan status mereka sendiri untuk membantunya. 1 botol pil perbaikan biasa. Zhu Zijun mengambil sebotol pil alkimia dan berkata, saya akan memberikan vial pil perbaikan duniawi ini kepada siapapun yang menangkap penjahat menjijikkan ini untuk saya. Tak terhitung orang yang tergiur dengan tawaran ini. Pil perbaikan duniawi dapat memperbaiki segala ketidaksempurnaan yang dimiliki seseorang selama perjalanan mereka untuk memutuskan hal-hal duniawi. Tentu saja, itu tidak bisa membiarkan tingkatan raja menjadi tingkatan kaisar. Namun, itu dapat memungkinkan tingkat raja tingkat rendah menjadi tingkat raja tingkat tinggi, dan itu dapat memungkinkan tingkat kaisar tingkat rendah menjadi tingkat kaisar tingkat tinggi. Karena itu, pil alkimia ini sangat langka dan berharga. Tuan Muda Zhu, Ran Fei dan Xiong buru-buru berseru. Grandmaster Zhu Feng secara khusus memurnikan pil-pil ini untuk cucunya, dan pil-pil ini lebih pada penyempurnaan kelima. Dengan demikian, nilainya jauh di atas pil perbaikan biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka sama nilainya dengan sebuah kota. Apakah ada kebutuhan untuk mencari bantuan dari para penonton? Keduanya adalah elit di jiwa yang, jadi tidak bisakah mereka menangkap dan menangkap seorang pembudidaya tingkat duniawi Severing yang sangat sedikit? Namun, mereka tidak menyadari bahwa Zhu Zijun memandang dirinya lebih sebagai seorang kultivator. Karena itu, apakah klan Zhu yang perkasa perlu mengirim pembudidaya dari tingkat yang lebih tinggi untuk menekan anak nakal yang sangat sedikit? Itu akan terlalu memalukan. Karena itu, Zhu Zijun rela mengorbankan sebotol pil perbaikan duniawi untuk menangkap Ling Han. Bagaimanapun, apakah sulit baginya untuk mendapatkan lebih banyak pil perbaikan biasa? Dia hanya bisa meminta kakeknya untuk memperbaiki lebih banyak. Seorang kaisar Tier melangkah maju dan berkata, aku akan menangkapnya. Hadiah yang begitu berharga pasti akan menarik beberapa pembudidaya pemberani. Mo Suang dan Han Tao tanpa sadar menggelengkan kepala mereka saat melihat ini. Hanya mereka yang tahu bahwa Ling Han bukan hanya adik junior dari alkemis bintang 4. Selain itu, dia juga seorang raja tingkat dalam kultivasi. Pada kenyataannya, itu adalah identitas terakhir yang lebih mempesona dan mengesankan. Ini karena tingkatan raja pasti bisa menjadi raja surgawi. Namun, alkemis bintang 4 hanya bisa menyaingi raja surgawi surga pertama. Jurang status ini cukup signifikan. Terhadap tingkat raja, tingkat kaisar pada umumnya bahkan tidak layak untuk satu serangan. Belum lagi, ini adalah pertempuran antara tingkat raja pesangon kelima dan tingkat kaisar pesangon keempat. Ling Han memiliki keuntungan dari seluruh level minor. Ketidaksenangan menyebar di wajah Ling Han, dan dia berkata, kalian semua suka menggangguku tanpa henti, kan? Baiklah, kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu puas. Di hadapanku, Hudong, apakah kamu punya hak untuk bertindak begitu berani, kata tingkat kaisar sambil mencibir. Dia segera mengulurkan tangan. Ledakan, langit dipenuhi dengan simbol Dao Agung. Dia benar-benar sangat kuat, dan terbukti bahwa dia sudah menjadi kaisar tingkat atas. Dengan satu tangan yang bisa menghapus langit dan bumi, tingkat kaisar membuat gerakan meraih Ling Han. Namun,
Ling Han hanya menjawab dengan jentikan jari biasa. Puh, semburan pedang Qi yang ganas membubung ke langit. Ini adalah pemahaman yang dia ambil dari peraturan pembantaian dan digabungkan ke dalam teknik pedangnya sendiri. Kemampuan destruktifnya sangat mencengangkan, dan itu cukup kuat untuk menebas langit dan menghancurkan bumi. Tangan kolosal itu langsung terpotong menjadi dua, dengan aura pembunuh yang membatu membubung ke langit. Ekspresi Hudong berubah drastis. Sebelum dia bahkan bisa berteriak ketakutan, dia sudah dikirim terbang oleh serangan Ling Han. Garis darah menyembur ke udara. Gedebuk, dia kemudian jatuh dengan keras ke tanah, mengirimkan gumpalan debu dan asap ke udara. Apa? Semua orang tercengang melihat ini. Tingkat kaisar yang perkasa telah dikalahkan dalam satu serangan. Seberapa kuatkah orang ini? Mungkin dia adalah seorang raja tingkat. Mustahil, jika dia adalah seorang raja tingkat. Mengapa dia harus meniru saudara junior Grandmaster Zhu Feng? Meskipun gelar ini memang mencengangkan, itu tidak lebih mengesankan daripada gelar tingkat raja. Mungkin dia bukan seorang raja tingkat, tetapi hanya seorang kaisar tingkat yang telah berkelana lebih jauh. Chapter 1945. Saudara dari klan Liu. Namun, karena Hudong sudah dikalahkan, siapa lagi yang berani menantang Ling Han? Ran Fei melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Zhu, biarkan aku menangkapnya." Jelas bahwa tingkat kaisar pesangon keempat hanya bisa menyaingi Ling Han, tetapi tidak menekannya. Di tingkat duniawi yang memutuskan, mungkin hanya putra suci Liu yang bisa menekannya. Tentu saja, Celestial Maiden Liu Han juga bisa menekannya. Namun, bisakah mereka memerintahkan dua makhluk tertinggi ini? Zhu Zijun merenung sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Setelah menerima persetujuan Zhu Zijun, Ran Fei segera melangkah maju. Ledakan, aura yang unik untuk elit pembagi tingkat jiwa langsung meletus ke sekitarnya. Meskipun alkemis sangat lemah terhadap pembudidaya dari budidaya yang sama, Ran Fei memiliki keunggulan satu tingkat utama atas Ling Han. Jadi, sebagai perbandingan, dia masih sangat kuat. Bagi pembudidaya pesangon keempat, bahkan jika mereka adalah tingkat kaisar, dia masih akan menjadi gunung yang tidak dapat diatasi. Tingkat raja di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi jijik. Ini adalah kumpulan keajaiban. Namun karena tidak dapat mengalahkan Ling Han, Zhu Zijun sebenarnya mencari bantuan dari senior. Mereka secara alami memandang tindakan seperti itu dengan jijik. Kekuatan adalah raja di dunia kultivasi. Kekuatan ini tidak hanya mengacu pada kultivasi seseorang, tetapi juga mengacu pada kemampuan mereka untuk tetap tak terkalahkan melawan mereka yang berada di kultivasi yang sama. Pada saat ini, Ling Han juga kehilangan kesabarannya. Suaranya dingin ketika dia berkata, "Sepertinya, aku perlu mendisiplinkan kalian untuk kakak senior ketiga. Kamu masih berani mengucapkan omong kosong seperti itu," Ran Fei berkata dengan tawa dingin. Dia segera menyerbu ke depan. Bahkan jika dia relatif lemah, dia masih seorang elit tingkat jiwa pembagi. Dengan demikian, dia akan memiliki keunggulan yang menghancurkan atas setiap tingkat kaisar tingkat duniawi yang memutuskan. Saat ini, bahkan raja tingkat di sekitarnya mengenakan ekspresi gelisah. Meskipun mereka tidak menjadi sasaran, kekuatan luar biasa dari elit tingkat jiwa pembagi masih bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Mereka tidak punya pilihan selain mundur untuk menghindari auranya. Sementara itu, tingkat kaisar bernasib sedikit lebih baik. Namun, itu tidak jauh lebih baik. Mereka masih tidak punya pilihan selain mundur. Ada 5 tingkat surgawi, dan setiap tingkat berikutnya akan menjadi gunung yang tidak dapat diatasi. Ling Han akan mengalami nasib yang menyedihkan. Ledakan. Tangan Ran Fei jatuh. "Pa," Ling Han menjawab dengan tamparan santai. Dia jelas tidak melepaskan peraturan apapun, dan gerakannya jelas tidak terlalu cepat. Semua orang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Namun, seolah-olah sedang kesurupan, Ran Fei dengan bingung menatap tamparan yang pecah di wajahnya. Ada suara tamparan yang renyah saat Ran Fei dikirim terbang kembali. Namun, sebelum dia bisa terbang jauh, Ling Han meraih betisnya, dan dengan paksa menyeretnya kembali. "Ada begitu banyak hal yang bisa kamu pelajari,"
namun kamu bersikeras untuk mempelajari trik kotor seperti itu. Bagaimana kakak senior ketiga mengajarimu, Pak? Ling Han menamparkan Ran Fei lagi sebelum berkata, kamu harus menghormati seniormu. Pak, bahkan jika aku bukan seniormu, sebagai sesama alkemis, bukankah kita harus saling membantu, Pak, tanpa peduli benar atau salah? Hal pertama yang Anda lakukan adalah menuduh saya menodai orang lain. Kamu pikir kamu ini siapa, Pak? Jika bukan karena kekuatanku, bukankah aku harus menelan penghinaan ini secara diam-diam? Dengan setiap poin yang dia angkat, Ling Han akan menamparkan wajah Ran Fei. Setiap tamparan ini sangat kuat, dan tidak lama kemudian seluruh wajah Ran Fei menjadi bengkak. Dia tampak jelek seperti babi. Pa, suara tamparan yang tajam tak henti-hentinya, dan semua orang di sekitarnya menjadi kaget dan tidak percaya. Elit tingkat jiwa pembagi benar-benar tidak berdaya saat Ling Han menamparkan wajahnya. Ini, seberapa besar jurang pemisah antara kekuatan mereka? Tingkat Raja Pesangon kelima. Pada saat ini, tidak ada yang akan meragukan kekuatan Ling Han lagi. Hanya tingkat raja yang bisa mengatasi jurang satu tingkat utama. Terkesiap, dia benar-benar seorang raja tingkat. Sepertinya semua orang bersenang-senang, ya? Ada tawa panjang. Setelah itu seorang pria muda berjalan mendekat. Di belakangnya ada seorang wanita yang sangat cantik. Keduanya tampak santai. Namun mereka memancarkan aura dominan yang memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur. Putra suci Liu, kata banyak orang dengan suara gemetar. Ada ekspresi hormat dan hormat mutlak di wajah mereka. Ini adalah keajaiban tertinggi yang hanya bisa mereka pandangi. Kata-kata tingkat Raja Pesangon kelima lebih dari cukup untuk menggambarkan kekuatannya yang luar biasa. Sementara itu, orang di sampingnya adalah Liu Han, adik perempuannya. Kedua saudara kandung ini adalah keajaiban kultivasi, dan mereka berdua menjadi tingkat raja yang kuat. Ini adalah prestasi yang langka, bahkan dalam sejarah alam surgawi. Seberapa besar surga memuja mereka untuk memungkinkan mereka berdua menjadi luar biasa, teman, bisakah kamu berhenti sebentar? Liu Jie berkata pada Ling Han. Meskipun ini adalah pertanyaan, nada suaranya adalah perintah. Ini wajar saja. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja tingkat, jadi semua orang harus mematuhi kata-katanya. Siapa yang berani menanyainya? Ling Han melirik Liu Jie, dan ekspresi ketidaksenangan menyebar di wajahnya. Jika Liu Jie bertanya dengan ramah, dia tidak akan bersikeras untuk bersikap tidak masuk akal. Namun, setelah tiba, Liu Jie langsung mengeluarkan perintah padanya. Ini langsung menyebabkan Ling Han merasa dicentang. Dia menamparkan Ran Fei sekali lagi sebelum berbalik, dan berkata, saya mendisiplinkan junior saya, jadi apakah saya perlu Anda memasukkan hidung Anda? CK. Orang ini sangat berani. Semua orang tercengang saat melihat Ling Han membalas Liu Jie. Meskipun Ling Han telah membuktikan kekuatannya sebagai tingkat raja, tidak ada yang percaya bahwa dia memiliki peluang melawan Liu Jie. Ini karena ada juga konsep kuat dan lemah di antara tingkatan raja. Di antara tingkatan raja dari surga kemakmuran luas, Liu Jie berada di peringkat sekitar 20. Meskipun ini berada di dekat bagian bawah, apakah ini tidak lebih kuat dari Ling Han? Lagi pula, jika Ling Han lebih kuat, bukankah dia sudah menjadi terkenal? Ling Han, Liu Jie merenung. Dia tidak marah. Bahkan di surga kemakmuran luas, hanya ada sekitar 20 tingkatan raja secara total. Masing-masing dari mereka bisa menjadi raja surgawi di masa depan, dan mereka adalah pilar surga kemakmuran luas. Dia telah mempelajari nama Ling Han dengan mendengarkan percakapan di sekitarnya, dan dia diam-diam menggumamkannya pada dirinya sendiri. Dia yakin bahwa dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Saya tidak pernah tahu bahwa orang seperti itu ada di bawah cabang Grandmaster Zhu Feng, dia berkata. Ini luar biasa. Seorang alkemis sebenarnya telah menaikkan tingkat raja. Siapa yang akan percaya ini? Lepaskan dia dulu, Liu Han memerintahkan. Ada ketidaksenangan yang kuat dalam suaranya. Liu Jie sudah memerintahkannya untuk berhenti. Namun Ling Han masih bertindak sesuka hatinya.
dia terlalu sombong. Tidak peduli apa, ini masih kediaman Liu Jie. Jadi, dengan bertarung di sini, seberapa besar dia tidak menghormati Liu Jie, saya hanya mendisiplinkan junior saya. Anda tidak perlu khawatir, kata Ling Han. Setelah bertanya kepada seseorang, Liu Jie segera mengetahui situasi saat ini. Dia tercengang dengan apa yang dia dengar. Tingkat raja sebenarnya meniru seorang alkemis, dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekitar ini. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa Zhu Zijun dan yang lainnya berbohong, itu akan terlalu tidak masuk akal. Apakah mereka berani menyangkal hubungan yang begitu penting di depan umum? Bukankah Zhu Zijun akan menjadi cucu yang tidak berbakti? Dia merenung sejenak sebelum berkata, kita harus menangani masalah ini satu persatu. Bukankah kamu bersaing dalam alkimia? Melanjutkan, begitu dia mengetahui keterampilan Ling Han dalam alkimia, dia akan dapat menentukan apakah dia berbohong atau tidak. Ling Han tersenyum dan berkata, sekarang ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau begitu cepat dan lepaskan dia, Liu Han menimpali. Karena kesan pertama adalah yang terkuat, dia memiliki pandangan yang sangat negatif tentang Ling Han. Ling Han terkekeh dan berkata, pil alkimiaku telah ditukar olehnya. Jadi bagaimana kita bisa melanjutkannya jika aku tidak mendapatkannya kembali? Omong kosong mutlak, Ran Fei buru-buru berteriak. Jika dia didakwa dengan kejahatan ini di depan umum, dia bahkan mungkin dikeluarkan oleh Zhu Feng. Itu akan terlalu kejam. Apakah terserah Anda untuk mengatakan apakah ini omong kosong atau tidak? Ling Han berkata dengan suara dingin. Dia sangat kecewa dengan karakter junior ini. Lalu terserah kamu untuk mengatakannya? Liu Han bertanya dengan suara mengancam. Dia sudah menahan sikap angkuh Ling Han untuk waktu yang sangat lama. Terserah kebenaran, kata Ling Han. Pada saat itulah dia mengambil alat dewa tata ruang dari lengan baju Ran Fei. Dia mengambil pil alkimia dari alat dewa tata ruang ini, dan dia secara alami dapat mengetahui apakah ini adalah pil alkimia yang telah dia sempurnakan atau tidak. Chapter 1946. Hormat kami kepada paman senior. Liu Han marah, dan dia berkata, kamu mengambil pil alkimia darinya, dan kamu berpura-pura bahwa kamu memperbaikinya sendiri? Gadis bodoh, kata Ling Han dengan jijik. Liu Han mengangkat alisnya, dan bertanya, apa yang kamu katakan? Kemarahannya sangat terlihat. Kau tidak dengar? Gadis bodoh, gadis bodoh, gadis bodoh. Ling Han mengulangi dirinya sendiri 3 kali. Liu Han meledak dalam kemarahan, dan dia hampir tidak bisa menahan diri dari menerjang untuk menggigit Ling Han. Dari masa kecilnya sampai sekarang, sejak kapan ada yang pernah memanggilnya gadis bodoh? Tidak hanya dia ahli dalam kultivasi, tetapi dia juga sangat cantik. Bahkan, dia dianggap sebagai wanita tercantik kedua di surga kemakmuran luas. Karena itu, wajar bagi pria untuk menatapnya dengan kagum ketika mereka melihatnya. Kamu bodoh buta. Itu milikku, milikku. Ran Fei buru-buru berteriak. Jika dia tidak melawan, kebenaran akan segera terungkap. Milikmu, Ling Han mendengus. Apakah kamu tidak sadar bahwa para alkemis memiliki kebiasaan menambahkan simbol mereka sendiri ke dalam pil alkimia mereka? Dia menyalurkan beberapa kekuatan asal ke dalam pil alkimia, menyebabkannya menyala. Orang bisa samar-samar membedakan kata Ling pada pil alkimia. Keributan langsung menyapu kerumunan penonton. Ini sejelas mungkin, pil alkimia ini pasti milik Ling Han. Kalau tidak, mengapa Ran Fei mengukir kata Ling pada pil alkimia yang telah dia sempurnakan? Mungkin dia memendam perasaan yang mendalam untuk Ling Han. Ran Fei langsung terdiam, dan wajahnya memerah. Secara alami memalukan untuk diekspos di depan begitu banyak orang. Liu Han juga tidak bisa berkata-kata. Ternyata, Ling Han benar-benar telah dirugikan. Mungkin saudara Ran tidak sengaja membuang pil alkimia yang salah, kata Zhu Zijun. Dia dengan santai membersihkan Ran Fei dari kesalahan apapun. Namun, apakah para penonton itu bodoh? Mereka semua mengangkat senjata setelah mendengar ini.
Zhu Zijun terlalu tak tahu malu. Dia telah berusaha sangat keras untuk mencemarkan nama baik Linghan saat itu, namun dia sekarang berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab apapun. Mereka belum pernah menemukan orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Linghan tidak bisa diganggu untuk menangani masalah ini saat ini, jadi dia berkata, "Siapa lagi yang adalah seorang alkemis? Tolong nilai pil alkimia ini untukku." "Serahkan padaku," kata Liu Jie sambil tersenyum. "Meskipun saya bukan seorang alkemis, saya memahami alkimia dengan cukup baik. Paling tidak, menilai pil alkimia tidak akan menjadi masalah." Linghan meliriknya sebelum mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyerahkannya pada saudara Liu." Dia menyerahkan pil alkimia. Liu Jie memegangnya di tangannya dan dengan hati-hati memeriksanya sejenak sebelum berkata, "Ini adalah Jade Cloud Pill, dan di antara pil alkimia bintang 2, ini adalah salah satu yang paling sulit untuk dimurnikan. Penyempurnaan pil ini mungkin telah mencapai tingkat tinggi. Dalam hal penyempurnaan roh, sudah mencapai penyempurnaan ketiga." "Apa penyempurnaan ketiga?" Semua orang tersentak setelah mendengar ini. Bahkan jika mereka tidak memahami kesulitan menyempurnakan Jade Cloud Pill, mereka sangat menyadari apa yang dimaksud dengan 3 penyempurnaan roh. Penyempurnaan keempat adalah batas sebagian besar alkemis, dan mereka yang mencapai penyempitan kelima dapat disebut sebagai Grandmaster. Orang ini terlalu aneh. Di ranah kultivasi, dia telah mencapai posisi tingkat raja. Sementara itu, di ranah alkimia, dia juga telah mencapai penyempurnaan ketiga. Dia sudah mendekati gelar Grandmaster. Yang paling penting, Linghan masih terlalu muda. Dengan mencapai pemurnian ketiga pada usia yang begitu muda, bukanlah mimpi buruk baginya untuk mencapai pemurnian kelima. Yan Wei tercengang setelah mendengar ini. Lawannya telah menyempurnakan pil alkimia yang lebih sulit daripada dia, dan dia juga melakukannya dengan tingkat yang lebih tinggi darinya. Selain itu, dia bahkan telah menyelesaikan lebih banyak penyempurnaan roh daripada dia. Ini adalah pukulan mutlak. Dengan sedikit harapan, dia bertanya, "Lalu bagaimana dengan kualitas pemurnian roh?" Ketiga penyempurnaan roh dapat dianggap sempurna. Penyempurnaan roh ketiga sedikit lebih rendah. Meskipun ini tidak mempengaruhi kualitas keseluruhan dari pil alkimia, jawab Liu Jie. Dia benar-benar tidak menyukai siapapun, dan dia mengatakan kebenaran mutlak. Yan Wei dibuat terdiam. Faktanya, bahkan jika 3 penyempurnaan roh Linghan hanya memiliki kualitas biasa, mereka akan tetap lebih unggul karena kuantitasnya. Ini adalah keuntungan mutlak. Yan Wei hanya memegang sepotong harapan, namun ini juga telah padam sekarang. Linghan menjentikkan jarinya, dan berkata, "Mo Suang, kumpulkan kemenangannya." Inilah alasan mengapa dia menyetujui kompetisi ini. Kalau tidak, tidak mungkin dia memberikan pertunjukan seperti itu di depan begitu banyak orang. Mo Suang mulai dengan bersemangat mengumpulkan kemenangan. Dia benar-benar memukul tambang emas kali ini meskipun ada juga beberapa orang beruntung yang bertaruh untuk Linghan. Kepada siapa dia harus memberikan bagian dari kemenangan. Ini menyebabkan banyak orang memelototi Linghan dan Mo Suang dengan marah. Kedua orang ini telah mengacaukan mereka dengan sangat buruk. Linghan jelas sangat berbakat dalam alkimia, namun dia masih berpura-pura menjadi noob. Dia telah memperlakukan mereka sebagai domba untuk disembelih. Namun, kerugian adalah kerugian, dan tidak ada yang bisa mereka katakan. Dengan posisi dan status mereka, mereka tentu tidak bisa memperdebatkan hal ini. Sekarang, saatnya untuk menangani masalah berikutnya, kata Linghan. Dia memandang Zhu Zijun, dan melanjutkan, "Kalian menukar pil alkimia saya. Sebagai senior Anda, adalah tanggung jawab saya untuk mendisiplinkan Anda. Jika tidak, orang lain akan berpikir bahwa alkemis cabang Zicheng tidak memiliki aturan." Dia memasang ekspresi sedih saat mengatakan ini. Zicheng, siapa alkemis paling terkenal di alam surgawi timur? Itu tidak lain adalah Grandmaster Zicheng. Mungkin, Linghan adalah murid Grandmaster Zicheng? Tunggu, apakah Grandmaster Zhu Feng juga murid Grandmaster Zicheng? Karena Grandmaster Zhu Feng telah diusir oleh Grandmaster Zicheng, hanya sedikit orang yang tahu tentang sejarahnya. Sekarang semua orang mendengar Linghan mengatakan ini, mereka akhirnya menemukan hubungan antara Grandmaster Zhu Feng dan Grandmaster Zicheng.
Ekspresi Zhu Zijun langsung berubah. Ran Fei dan Si Yong adalah generasi berikutnya, jadi mereka tidak tahu tentang hubungan antara Grandmaster Zhu Feng dan Grandmaster Zi Cheng. Namun, Zhu Zijun sangat menyadari hubungan ini. Sekarang Ling Han telah menyebutkan Grandmaster Zi Cheng, jelas bahwa dia juga memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Omong kosong mutlak, Ran Fei dan Si Yong menegur serempak. Ran Fei sangat bersemangat, terutama karena dia telah dipukul dan dipermalukan di depan umum oleh Ling Han. Dia membenci Ling Han sampai ke intinya. "Ah, benarkah?" Ling Han berkata dengan tenang. "Lalu kenapa kamu tidak pergi dan bertanya pada Peng Huanian? Aku penasaran untuk melihat apa yang akan dia katakan." "Kamu masih ingin memanfaatkan tuanku?" Ran Fei melompat dan berkata, "Kamu sialan, Pa." Sebelum Ran Fei bahkan bisa selesai berbicara, dia secara brutal ditampar wajahnya oleh Zhu Zijun. "Diam!" Zhu Zijun menegur dengan marah. Ran Fei tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Zhu Zijun dengan ekspresi sedih. Kenapa dia tiba-tiba menamparnya? Zhu Zijun baru saja akan berbicara, namun tiba-tiba dia merasakan aura yang familiar. Dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Tidak jauh, ada dua pria paruh baya dengan cepat berjalan mendekat. Yang satu sangat tinggi, dan yang satu pendek dan gemuk. Dia tampak seperti bola bundar. "Paman Ma, Paman Chen," dia buru-buru menyapa setelah goyah untuk sesaat. Kedua pria paruh baya ini adalah Ma Yong dan Chen Dong. Keduanya adalah murid Zhu Feng, dan mereka lebih dari itu mendapatkan warisan sejatinya. Namun, mereka masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Peng Huanian. Bagaimanapun, mereka berdua adalah alkemis bintang 3. Ma Yong dan Chen Dong hanya mengangguk mengiyakan sebelum dengan cepat menemukan Ling Han dari antara kerumunan. Mereka buru-buru melangkah maju dan membungkuk hormat, berkata, "Hormat kami untuk Paman keempat." Paman keempat, keributan langsung menyapu kerumunan penonton. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan Ling Han lagi. Ling Han memang saudara junior Zhu Feng. Jika tidak, Ma Yong dan Chen Dong tidak mungkin menjadi bodoh sekaligus. Ekspresi muram menyebar di wajah Zhu Zijun dan yang lainnya. Konfirmasi identitas Ling Han ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Ini menandakan bahwa mereka akan menjadi sasaran di masa depan. Mereka berada di dunia yang terluka. Chapter 1947. Apakah Anda akan menghasilkan atau tidak? Siapa yang akan membayangkan bahwa Ling Han benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Dia benar-benar saudara junior Grandmaster Zhu Feng. Ini terlalu mencengangkan, dan statusnya terlalu termasyur. Terlepas dari Raja Surgawi, semua orang harus memberikan wajah kepada Ling Han. Ling Han mengangkat tangannya, dan berkata, "Tidak perlu, kamu bisa bangkit." Hanya setelah mendengar ini Ma Yong dan Chen Dong menegakkan punggung mereka. Mereka mengenakan ekspresi sedingin es saat mereka melirik Ran Fei dan Si Yong. "Paman Ma, Paman Chen," kata mereka berdua dengan suara gemetar. Kaki mereka gemetar tak terkendali. "Apakah kamu tidak akan terburu-buru dan membuat kesal?" Ma Yong meraung marah. Ya, Ran Fei dan Si Yong berkata dengan anggukan tergesa-gesa. Namun, mereka merasa sangat lega setelah mendengar ini. Di balik pintu tertutup, semuanya bisa diselesaikan dengan damai. Mereka dapat dengan mudah mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan masalah kecil menjadi masalah sama sekali. "Tahan," Ling Han melambaikan tangannya, dan berkata, "Saya masih belum selesai berbicara, jadi mengapa Anda terburu-buru untuk pergi?" Ma Yong berjalan terhuyung-huyung, dan berkata dengan suara pelan, "Paman, ada begitu banyak orang di sini, jadi sebaiknya kita tidak mencuci linen kotor di depan umum." Ling Han mengejek, dan berkata, "Mereka bertiga diam-diam mencoba menukar pil alkimiaku dengan pil yang lebih rendah. Mereka sudah membungkuk begitu rendah, jadi bagaimana mereka bisa takut dihukum di depan umum? Jangan mengambil sesuatu terlalu jauh," Zhu Zijun berkata dengan suara tegas.
Saat itu, Ling Han hanya menargetkan Ran Fei, jadi dia bisa menahannya. Lagi pula, Ran Fei bukan orang penting baginya. Sekarang, bagaimanapun, Ling Han secara langsung menargetkannya. Dia pasti tidak bisa menahan ini. Ling Han segera menyerang. Pak, ini adalah tamparan keras. Kamu sudah terlalu lama menjadi tuan muda. Jadi menurutmu kamu bisa menganggap semua orang lebih rendah darimu? Kamu benar-benar berani memukulku. Zhu Zijun memegang wajahnya dengan tangan kanannya, dan ada racun yang berkedip di matanya. Dia telah menjadi anak ajaib sejak usia muda. Jadi dia secara alami menikmati pujian dan cinta semua orang. Sejak kapan dia pernah ditampar sebelumnya? Aku tidak bisa memukulmu. Ling Han bertanya dengan suara tenang. Jika kamu bukan cucu kakak senior ketiga, aku akan membunuhmu, bukan hanya memukulmu. Paman Ma, Paman Chen, kamu hanya akan berdiri di sana dan melihat orang ini mempermalukanku. Zhu Zijun berteriak. Ada kemarahan dan kebencian pahit di matanya. Jadi bagaimana jika Ling Han adalah adik laki-laki Zhu Feng? Dia belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Selain itu, orang yang paling penting bagi Zhu Feng adalah tuannya yang terhormat, Grandmaster Zi Cheng. Selain dia, itu adalah dua saudara laki-laki seniornya. Zhu Zijun belum pernah mendengar kakeknya menyebut saudara laki-laki junior ini sebelumnya. Sementara itu, dengan usia Ling Han yang masih muda, jelas bahwa Grandmaster Zi Cheng baru saja mengambilnya sebagai murid baru-baru ini. Dia mengakui bahwa Ling Han memang anak ajaib. Namun, dia hanya pada level yang sama dengan dirinya sendiri. Mengapa Zhu Zijun harus mengadopsi status yang lebih rendah? Mengapa dia harus menyebut Ling Han sebagai paman senior? Mengapa dia harus mendengarkan tegurannya, dan bahkan dipukul di depan umum olehnya? Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Tidak, dia telah melakukan segalanya demi reputasi klan Zhu. Seseorang telah berani meniru saudara laki-laki junior kakeknya. Jadi bagaimana dia bisa menanggung ini? Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak mungkin bersalah. Mengapa Ling Han begitu ngotot untuk menghukumnya? Ekspresi konflik menyebar di wajah Ma Yong dan Chen Dong. Mereka juga baru mengetahui bahwa tuan mereka telah mendapatkan adik laki-laki yang begitu muda. Baru pada siang hari ini Peng Huanian melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan Ling Han kepada Zhu Feng. Akibatnya, Zhu Feng dengan keras memarahi Peng Huanian untuk waktu yang lama. Dia kemudian mengirim mereka berdua untuk mengundang Ling Han. Namun, siapa yang tahu bahwa mereka akan menemukan situasi yang canggung seperti itu? Di mata mereka, ini adalah masalah pribadi untuk cabang alkemis mereka sendiri. Karena itu, tidak perlu membuat keributan besar tentang hal itu di depan umum. Kalau tidak, mereka hanya akan kehilangan muka untuk diri mereka sendiri. Memang, mereka sangat tidak senang dengan Ling Han karena menyebabkan keributan besar dari ini. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Ling Han adalah senior mereka. Sebelum menuju, Zhu Feng telah mengingatkan mereka beberapa kali untuk menunjukkan rasa hormat kepada Ling Han. Dengan demikian, mereka segera membungkuk dengan hormat saat melihat Ling Han. Saat ini, mereka hanya bisa mencoba membujuknya. Paman keempat, mungkin kita harus melakukan ini di tempat lain, Ma Yong menyarankan. Tidak perlu, Ling Han berkata dengan suara tegas. Kita bisa menangani hal-hal di sini, kamu hanyalah anak nakal yang bodoh. Jadi apa hakmu untuk menjadi paman seniorku? Zhu Zijun berkata. Dia akan habis-habisan. Dengan betapa Zhu Feng menyayanginya, dia percaya bahwa dia hanya akan paling banyak dimarahi. Bagaimana Zhu Feng tahan untuk menghukumnya? Apakah ini untuk kamu pertanyakan? Ling Han berkata sambil menamparkan wajah Zhu Zijun lagi. Aku bermaksud menghukummu. Jadi apakah kamu akan menyerah atau tidak? Zhu Zijun menegakkan lehernya dan berteriak. Tidak, rambutnya sudah tidak teratur, dan ekspresi ketenangannya sudah menghilang. Dia tampil sesedih mungkin. Tidak, kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kamu menyerah. Ling Han mengangkat tangannya dan menamparkan Zhu Zijun lagi. Apakah kamu akan menyerah? Tidak, Pak. Apakah kamu akan menyerah? Tidak. Setelah setiap tamparan, Ling Han akan mengulangi pertanyaan yang sama lagi. Tidak lama kemudian Zhu Zijun ditampar konyol. Paman keempat, seru Ma Yong dan Chen Dong. Mereka sangat cemas saat melihat ini. Namun, ini adalah senior yang mendisiplinkan junior mereka, dan ini sealami mungkin. Kecuali mereka bersedia diusir,
bagaimana mereka bisa berani ikut campur? Bagaimanapun, bahkan jika mereka ikut campur, tidak ada jaminan bahwa mereka bisa menghentikan Ling Han. Meskipun salah satu dari mereka berada di Jiwa Yang dan salah satunya di Jiwa Yin, mereka mungkin masih tidak bisa mengalahkan Ling Han bahkan jika mereka bekerja sama. Dengan demikian, mereka hanya bisa mencoba membujuknya. Namun, pikiran Ling Han ditetapkan, dan dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan junior ini untuk tunduk. Jika dia tidak mendisiplinkan Zhu Zijun dengan benar hari ini, Zhu Zijun hanya akan tersesat semakin jauh di jalan yang salah ini. Dia perlu bertanggung jawab atas cucu kakak senior ketiganya, jadi dia secara alami tidak akan mundur. Tentu saja, ini sebagian karena dia juga kesal pada Zhu Zijun. Orang ini benar-benar berani menipunya. Apakah dia terlihat seperti penurut? Semua orang mendecakkan lidah mereka heran saat melihat ini. Kebanyakan orang di sini tidak dapat dibandingkan dengan status Zhu Zijun. Namun, Zhu Zijun sekarang ditampar di depan mereka, dan kedua murid Zhu Feng sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan tidak berani menghentikan Ling Han. Namun, memikirkan hal ini dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa siapapun akan marah jika pil alkimia mereka ditukar dengan yang lebih rendah. Jika Ling Han tidak menyadari taktik mereka, dia mungkin benar-benar kacau. Zhu Zijun hanya menyalahkan dirinya sendiri. Apakah kamu akan menyerah? Ling Han bertanya lagi setelah menamparkan Zhu Zijun karena surga tahu berapa kali. Dia tidak hanya menamparkan Zhu Zijun. Faktanya, dia bahkan telah menggabungkan beberapa peraturan api ke dalam tamparannya, menyebabkan rasa sakit yang membakar dan menusuk tulang. Ini adalah rasa sakit yang menyiksa. Tekad Zhu Zijun cukup kuat, namun dia masih bingung dan bingung setelah ditampar beberapa ratus kali. Tekadnya mulai melemah, dan satu-satunya pikirannya adalah mengakhiri rasa sakit ini sesegera mungkin. Aku menyerah, gumamnya. Tekadnya hancur, dan air mata dengan malu keluar dari matanya. Semua orang tersentak saat melihat ini. Siapa yang bisa percaya bahwa seorang raja tingkat perkasa dan seorang alkemis yang luar biasa benar-benar telah dipukuli sampai menangis? Mereka pasti tidak bisa memprovokasi Ling Han. Saat itu, mereka masih ingin mengunjungi Mo Suang dan Ling Han setelah semuanya selesai sehingga mereka dapat meminta kembali sebagian dari taruhan mereka. Namun, setelah menyaksikan ini, mereka diam-diam melepaskan diri dari pikiran ini. Sial, mereka pasti tidak bisa memprovokasi orang ini. Jika tidak, mereka akan meminta untuk dipermalukan. Dengan jentikan, Ling Han dengan santai melemparkan Zhu Zijun ke arah Ma Yong. Dia kemudian melirik Ran Fei dan Xiyong, dan berkata, terlepas dari apakah itu kultivasi atau alkimia, yang paling penting adalah niat seseorang. Jika niat seseorang bengkok, mereka hanya akan merusak reputasi tuannya. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan mengusir Ran Fei atau Xiyong. Namun, siapa dia? Dia adalah saudara junior Zhu Feng, jadi Zhu Feng secara alami akan mendengarkan pendapatnya. Jadi, bahkan jika Zhu Feng hanya menyebutkan ini secara sepintas, apa yang akan dilakukan Peng Huanian, Ran Fei dan Xiyong gemetar ketakutan. Mereka merasa sangat dirugikan dalam pikiran mereka. Bukankah mereka melakukan segalanya demi Peng Huanian? Mengapa mereka akan diusir karena ini? Tidak, mereka harus segera mencari Peng Huanian. Chapter 1948. Aku datang dari surga damai yang tenang. Liu Jie melambai pada Ling Han, dan berkata, Kakak Ling, ayo, duduk. Meskipun tingkat keseluruhan kultivasi di surga kemakmuran luas lebih tinggi, hanya ada sedikit tingkatan raja. Dengan demikian, masing-masing dari mereka layak menjadi teman. Ling Han mengangguk mengiyakan, dan dia ditemani oleh Liu Jie ke lokasi perjamuan. Ini adalah taman yang elegan, dan dipenuhi dengan semua jenis bunga misterius dan tanaman aneh. Ada juga sebuah kolam di tengahnya yang di dalamnya terdapat teratai kembar yang mengeluarkan aroma menyegarkan. Dari waktu ke waktu, beberapa ikan mas juga akan berenang ke permukaan kolam, dan muncul di celah di antara daun teratai. Hah, ini adalah teratai keberuntungan surga?
Ling Han berseru ketika dia melihat lotus kembar. Dia sudah memasukkan semua obat surgawi di dunia ke memori, jadi dia segera mengenali teratai ini. Namun, ekspresi kekecewaan dengan cepat menyebar di wajahnya, dan dia berkata, namun, usia obatnya hanya sekitar 1 miliar tahun, jadi itu hanya bisa memenuhi syarat sebagai obat pseudo celestial. Heaven Fortune Lotuses harus tumbuh setidaknya selama 5 miliar tahun sebelum mereka dapat menyerap cukup regulasi langit dan bumi dan menjadi obat-obatan surgawi. Jika mereka tidak melewati usia ini, mereka hanya bisa dianggap sebagai obat pseudo celestial. Tentu saja, obat pseudo celestial sudah sangat berharga. Masing-masing dari mereka bisa menjual Star Stone dalam jumlah yang sangat besar. Namun, hanya sedikit orang yang mau menjual obat celestial mereka untuk Star Stone. Secara umum, orang akan menukarnya dengan bahan berharga lainnya atau obat-obatan surgawi, atau mungkin beberapa teknik surgawi tingkat tinggi. Liu Jie awalnya tersenyum bangga. Secara umum, hanya Raja Surgawi yang memiliki hak untuk menanam dan memelihara obat-obatan surgawi. Namun, dia sudah memilikinya saat masih di Severing Mundanetier. Betapa menakjubkannya ini. Namun, komentar Ling Han selanjutnya membuatnya tampak seolah-olah dia tidak terlalu memikirkan obat pseudo celestial ini. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat jengkel. Liu Han langsung memegang tangannya ke mulutnya dan tertawa kecil. Dia awalnya memandang Ling Han dengan sangat buruk. Namun, dia telah membuktikan bahwa dia adalah tingkat raja yang perkasa. Tingkat raja secara alami adalah orang-orang yang bangga. Selain itu, Ling Han bukan hanya seorang ahli kultivasi, tetapi dia juga memiliki bakat luar biasa dalam alkimia. Jadi, dia secara alami memandangnya dengan rasa hormat yang meningkat. Saat melihat orang lain, jika seseorang memiliki pola pikir tidak suka, mereka pasti akan melihat orang itu semakin tidak disukai. Bahkan jika orang itu mengucapkan kata-kata yang indah, orang akan merasa bahwa mereka mencoba untuk menyenangkan orang lain dengan tepuk tangan. Namun, begitu kesan ini diperbaiki, mereka akan melihat orang itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Yang terakhir tampaknya akan semakin disukai. Jika tidak, Liu Han pasti tidak akan tertawa mendengar kata-kata Ling Han. Sebaliknya, dia akan berpikir bahwa dia sedang mengudara. Saudara Ling, standarmu benar-benar sangat tinggi, Liu Jie berkata dengan menggelengkan kepalanya. Dia jelas sangat tidak bisa berkata-kata. Semua orang duduk, dan tentu saja ada pelayan yang sibuk melayani mereka dengan hidangan demi hidangan lezat. Seorang putra suci sedang menjamu tamu, jadi kualitas perjamuan ini secara alami tidak akan rendah. Dagingnya adalah daging celestial beast, dan anggurnya adalah anggur obat surgawi. Tentu saja, celestial beast hanya pada pesangon ketiga atau keempat, dan anggur surgawi hanya memiliki 1 daun dari obat-obatan surgawi. Dengan betapa berharganya obat-obatan surgawi, mereka secara alami tidak dapat menambahkan terlalu banyak. Meski begitu, semua orang masih dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menikmati makanan mewah ini. Jika bukan karena malu, mereka benar-benar akan berteriak untuk 1 porsi lagi. Liu Jie tidak berbicara selama makan, dan hanya ketika semua orang hampir selesai makan dia berkata, "Saya mengundang semua orang untuk masalah yang sangat penting." Beraninya aku bertanya, anak suci, apa hal penting ini? Seseorang secara alami bertanya. Liu Jie merenung sejenak sebelum berkata, alam misteri surga dan bumi telah muncul di perbatasan antara surga damai yang tenang dan surga kemakmuran luas kita. Di dalam alam misteri ini, ada kekuatan sumber surga dan bumi. Apa? Sumber kekuatan langit dan bumi? Ini langsung menarik perhatian semua orang. Dan mereka semua menunjukkan ekspresi emosi dan keinginan. Sumber kekuatan surga dan bumi berasal dari tingkat Raja Surgawi. Setelah mendapatkannya, seseorang dapat dianggap tak terkalahkan di antara tingkat kultivasi mereka sendiri. Jika mereka, tingkatan Raja dan tingkatan Kaisar, memperolehnya, kecakapan pertempuran mereka juga akan meningkat 1 tingkat secara keseluruhan. Mungkin tingkatan Raja akan menjadi tingkatan Kaisar, dan mungkin tingkatan Kaisar akan menjadi tingkatan Raja. Kekuatan sumber dari langit dan bumi ini disebut Fiery Flame Lightning Strike Wood. Namun, surga kemakmuran luas kita tidak hanya menerima berita ini,
Tetapi surga damai tenang juga telah menerima berita ini. Seorang raja surgawi telah menyimpulkan bahwa alam misteri surga dan bumi ini akan terbuka sekitar 1 tahun dari sekarang. Sementara itu, Fury Flame Lightning Strike Wood juga akan selesai jatuh tempo pada waktu yang hampir bersamaan. Itu akan menjadi sumber kekuatan surga dan bumi yang asli, dan akan siap untuk dipanen. Namun, hanya mereka yang berada di tingkat duniawi yang memutuskan yang dapat memasuki alam misteri surga dan bumi. Pada saat itu, para pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan dari 2 surga pasti akan terlibat dalam persaingan yang ketat. Setelah mendengar ini, banyak orang memasang ekspresi jijik. Surga damai yang tenang, apakah mereka layak bersaing dengan kita? Saya pernah mendengar bahwa surga damai tenang bahkan tidak memiliki tingkat raja tunggal. Tingkat raja acak manapun dari surga kita dapat sepenuhnya melenyapkan mereka. Betul sekali. Paling-paling, mereka hanya akan menuju untuk menikmati suasana. Hanya tingkat raja dari surga kemakmuran luas kita yang akan menjadi pesaing sejati untuk kekuatan sumber ini. Dalam beberapa ratus juta tahun terakhir, surga kemakmuran luas tiba-tiba mengalami pertumbuhan yang cepat. Tidak hanya menghilangkan gelar terlemah, tetapi bahkan menarik lebih jauh dan lebih jauh di depan surga damai yang tenang. Itu menunjukkan tanda-tanda memasuki kuartil rendah menengah. Dengan demikian, generasi muda dari surga kemakmuran luas sangat bangga dan angkuh. Mereka percaya bahwa surga damai tenang hanya akan memiliki beberapa tingkatan raja paling banyak. Ling Han mengelus dagunya, dan berkata, "Maaf, tapi aku dari Kalem Peace Heaven." Kata-katanya langsung membuat semua orang terdiam. Bagaimana ini mungkin? Keajaiban seperti Ling Han sebenarnya diasuh oleh Kalem Peace Heaven? Kakak Ling, kamu sangat pandai menceritakan lelucon. Betul sekali, keajaiban seperti saudara Ling jelas merupakan kebanggaan surga kemakmuran luas kita. Banyak orang segera mengungkapkan keraguan mereka. Mereka semua menggelengkan kepala. Ling Han tidak mau repot menyangkal mereka, dan dia hanya menjawab sambil tersenyum. Liu Jie buru-buru melambaikan tangannya, dan berkata, "Tidak peduli apa, karena Sekte Awan Universal kami menyadari masalah ini, kami secara alami harus memberikan segalanya untuk berjuang untuk Fury Flame Lightning Strike Wood." Putra suci benar. Kita pasti harus memenangkan kekuatan sumber surga dan bumi ini untuk kota Guanhua, banyak orang berteriak. Terlepas dari apakah ini mungkin atau tidak, mereka secara alami harus menyanyikan pujian untuk Putra Kudus terlebih dahulu. Liu Jie mengangguk, dan melanjutkan, sumber kekuatan langit dan bumi tidak selalu mengikuti satu hanya karena mereka kuat. Kekuatan sumber adalah keberadaan tingkat raja surgawi, jadi mereka secara alami memiliki persyaratan sendiri ketika mencari seorang master. Jadi, tujuan kita adalah untuk sampai di hadapan sumber kekuatan langit dan bumi agar kita dapat dipertimbangkan olehnya. Kami hanya punya satu kesempatan. Jika sumber kekuatan surga dan bumi tidak dapat menemukan master yang cocok saat lahir, ia akan melarikan diri melalui langit dan bumi dan menghilang dari surga ini. Pada saat itu, hanya Raja Surgawi yang bisa menangkapnya. Dengan demikian, kegagalan akan menandakan bahwa kita harus menunggu bertahun-tahun lagi hingga kesempatan kedua muncul. Pada awalnya, saya berencana mengundang 5 orang untuk membentuk formasi bulan bintang 7 dengan adik perempuan saya dan saya. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan kekuatan pertempuran kita. Namun, karena saudara Ling telah datang, saya percaya bahwa kita bertiga akan lebih dari cukup kuat untuk mengatasi tantangan apapun. Dengan tim yang terdiri dari 3 tingkatan raja, tantangan apa yang tidak dapat mereka atasi? Ling Han merasa sedikit menyesal, dan dia berkata, "Saya benar-benar dari surga damai yang tenang, jadi saya hanya bisa dengan sopan menolak proposal baik saudara Liu." Hahaha, kata-kata Ling Han langsung mengundang tawa keras dari banyak orang. Mereka merasa bahwa Ling Han itu lucu. Ling Han benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mengapa tidak ada yang pernah percaya padanya ketika dia mengatakan yang sebenarnya? "Kakak Ling, kamu benar-benar tidak ingin bekerja sama dengan kami?" Liu Jie bertanya dengan ekspresi serius. Jika hanya dia dan Liu Han, mereka tidak akan memiliki banyak kepercayaan diri dalam mengatasi persaingan mereka. Bagaimanapun,
3 tingkat raja teratas di surga kemakmuran luas sangat aneh. Hanya dengan tim yang terdiri dari 3 tingkat raja, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyaingi tingkat raja teratas di surga kemakmuran luas. Namun, ini hanya menyaingi, bukan mengalahkan. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah menyatakan alasanku dengan sangat jelas." Liu Jie juga meragukan klaim Ling Han bahwa dia berasal dari Kalem Peace Heaven. Bagaimanapun, dia memegang keyakinan yang mengakar bahwa surga damai tenang adalah surga yang sangat lemah. Karena itu, dia mencoba membujuk Ling Han lagi, dengan mengatakan, "Saudara Ling, jika Anda takut bahwa kita mungkin akan berkonflik dan mengembangkan permusuhan atas Fury Flame Lightning Strike Wood, maka benar-benar tidak perlu khawatir. Aku sudah bilang, kekuatan sumber langit dan bumi akan memilih tuannya sendiri, jadi kami hanya berjuang untuk kesempatan untuk tiba di hadapan harta berharga ini sehingga kami dapat dipertimbangkan olehnya." Suaranya dipenuhi dengan ketulusan. Chapter 1949. Palsu. Namun, itu tidak berguna terlepas dari seberapa tulus Liu Jie. Ini karena Ling Han benar-benar berasal dari Kalem Peace Heaven. Faktanya, dalam pandangan Ling Han, sama sekali tidak ada gunanya mengelompokkan orang menurut surga kemakmuran luas atau surga damai tenang. Bagaimanapun, kekuatan sumber langit dan bumi akan secara aktif memilih tuannya sendiri. Karena itu, mengapa tidak semua orang bekerja sama untuk tiba sebelum Fury Flame Lightning Strike Wood? Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Bagaimanapun, itu akan sia-sia terlepas dari seberapa banyak mereka berkompetisi. Namun, sayang sekali tidak ada yang akan menerima proposal ini. Ini adalah harta yang berharga, jadi mereka secara alami harus memperebutkannya. Mereka yang berkuasa akan membuat aturan. Liu Jie merasa ini memalukan. Namun, Ling Han bersikeras menolak lamarannya, dan dia bahkan bertahan dengan alasan berasal dari Kalem Peace Heaven. Ini menyebabkan dia merasa tidak senang dan tidak sabar, jadi dia menyerah untuk mencoba membujuk Ling Han lebih jauh. Menurut rencana awalnya, dia harus memilih 5 tingkatan kaisar untuk bekerja sama dengan Liu Han dan dia. Dengan begitu, mereka bisa membentuk formasi bulan bintang 7 yang mempesona. Formasi ini kemungkinan besar akan cukup kuat untuk menyaingi tingkat raja teratas dari surga kemakmuran luas. Setelah memilih 5 tingkatan kaisar, perjamuan berlanjut, dan percakapan beralih dari kultivasi. Sementara itu, Liu Han menjadi semakin tertarik pada Ling Han. Ada beberapa tingkatan raja wanita, namun tingkatan raja semuanya memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka pasti tidak akan mau menikah dengan pria yang lebih rendah dari mereka. Dengan demikian, mereka hanya akan memiliki kumpulan orang yang sangat kecil untuk dipilih. Dengan kesannya tentang Ling Han berubah, Liu Han secara alami merasa bahwa dia semakin disukai. Dia ingin menjadi teman dekat dengannya. Tentu saja, menjadi teman dekat dan kekasih adalah 2 hal yang sangat berbeda. Namun, untuk tingkat raja seperti dirinya, kekasihnya pasti harus memulai sebagai teman dekat. Perawan surgawi Liu Han, saya pernah mendengar bahwa seseorang hanya dapat memiliki hak untuk mengejar Anda jika mereka mengalahkan Anda. Seseorang bertanya ketika mereka melihat Liu Han bertukar bisikan dengan Ling Han. Mereka merasa sangat cemburu. Bagaimanapun, Liu Han telah mengatakan ini sendiri. Jika seseorang tidak bisa mengalahkannya, maka mereka tidak akan memiliki hak untuk mengejarnya. Jadi, jika Ling Han ingin mengejar Liu Han, dia harus mengalahkannya terlebih dahulu, bukan? Ekspresi ketidaksenangan menyebar di wajah Liu Han. Mengapa orang ini sangat menyebalkan? Pada tingkat kultivasi yang sama, hanya sedikit orang di dunia yang bisa mengalahkan Celestial Maiden Liu. Tidak heran Celestial Maiden Liu masih lajang meskipun dia sangat cantik. Banyak orang merasa sangat cemburu, dan mereka semua berbicara sebelum Liu Han bisa mengatakan apa-apa. Mereka berniat memisahkan Ling Han dan Liu Han. Ling Han hanya tersenyum dan terus minum anggur. Dia hanya berbicara dengan Liu Han karena dia bertanya kepadanya tentang teknik surgawi. Dia juga menjadi tertarik, jadi dia bertukar beberapa kata lagi dengan Liu Han.
Dia tidak punya pikiran lain. Orang-orang ini, tidak bisakah pikiran mereka lebih murni? Ekspresi Liu Han menjadi gelap, dan dia tiba-tiba berkedip sebelum menunjukkan senyum yang indah. Dia menoleh ke Ling Han, dan berkata, "Kakak Ling, mengapa kamu tidak bertanding denganku?" Ling Han menggosok hidungnya. Dia tidak meremehkan Liu Han, tetapi dengan kekuatannya saat ini, Liu Han kemungkinan besar tidak memiliki hak untuk berdebat dengannya. Ini tidak akan menjadi pertarungan yang seimbang, melainkan pertanyaan tentang berapa banyak serangan yang bisa dia blokir. "Sialan jelek, aku akan bertanding denganmu," seseorang tiba-tiba berkata. Ling Han melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pemuda berjalan mendekat. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia setampan mungkin. Ling Han telah melihat banyak orang tampan sebelumnya, namun jumlah mereka bahkan tidak sepersepuluh setampan orang ini. Apalagi pemuda ini terlihat sangat androgini. Jika dia berganti pakaian wanita, dia pasti akan menjadi wanita cantik yang memukau yang bisa memabukkan banyak orang. Secara kebetulan, Ling Han telah melihat orang ini dengan pakaian wanita sebelumnya. Ini bukan pemuda tampan. Sebaliknya, itu adalah Hu Niu yang menyamar dengan keterampilan celestial, menyembunyikan jakun dan mengecilkan payudara semudah mungkin. Jika mereka ingin menyamar, pasti akan sulit untuk melihat menembus mereka. Tentu saja, ini kecuali seseorang bisa memeriksanya dengan origin power. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat menyembunyikan struktur tubuh mereka yang sebenarnya. Jelek, setidaknya setengah dari orang-orang menjadi marah setelah mendengar ini. Orang ini benar-benar berani menyebut Liu Han jelek. Tidakkah dia tahu bahwa dia adalah wanita tercantik kedua di seluruh surga kemakmuran luas? Hanya Su Yarong, putri suci dari Sekte Api Hitam, yang bisa menekan kecantikannya. Jika Liu Han jelek, apakah masih ada wanita cantik di dunia ini? Namun, saat melihat Hu Niu, pemuda ini benar-benar tampan. Meskipun pria dan wanita tidak dapat dibandingkan, semua orang mencapai kesimpulan yang sama ketika melirik antara Hu Niu dan Liu Han. Artinya, Hu Niu jauh lebih cantik dari Liu Han. Liu Han mengerutkan alisnya karena marah. Orang ini benar-benar berani memanggilnya jelek di depan Ling Han. Dia mengepalkan tinjunya karena marah. Namun, setelah melihat Hu Niu, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Dia menjadi sedikit bingung dan mabuk. Baik Hu Niu dan Permaisuri adalah wanita paling cantik yang bisa memabukkan seluruh dunia. Ketika menyamar sebagai pria, mereka juga bisa memabukkan semua wanita. Kemarahan Liu Han langsung menghilang. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, dan dia bahkan bisa merasakan rona merah hangat menyebar di wajahnya. Dia tidak pernah percaya cinta pada pandangan pertama. Dia lebih tidak melihat dirinya sebagai seseorang yang tertarik dengan penampilan luar. Namun, setelah melihat Hu Niu, dia tidak bisa menghentikan jantungnya untuk berdebar. Mengenai Ling Han, dia hanya merasakan sedikit kekaguman. Menghadapi pemuda ini, bagaimanapun, dia benar-benar mencintainya sampai mati. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita berdebat." Dia dengan anggun berjalan mendekat. Hu Niu memelototi, "Ba asteris ngan jelek ini. Dia benar-benar berani merayu Ling Han-nya. Dia pasti akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping sehingga dia tidak akan pernah bisa merayu Ling Han lagi." Siu, siu, keduanya melompat ke udara, berdiri 300 meter dari satu sama lain. Semakin Liu Han memandang Hu Niu, semakin tubuhnya lemas dan memanas. Pemuda ini tidak tampak perkasa dan kuat. Namun, dia terlalu tampan. Matanya sangat hidup, dan seolah-olah mereka bisa berbicara. Jantungnya berdebar kencang dan berdegup kencang di dadanya. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan membiarkan Hu Niu menang, terlepas dari seberapa kuat atau lemah dia. Dia telah mengucapkan kata-kata itu sendiri, jadi dia pasti harus mematuhinya. Namun, siapa bilang dia tidak bisa kalah dengan sengaja? Namun, ekspresinya langsung berubah ketika dia melihat serangan Hu Niu. Sangat kuat, ini bukan tingkat raja atau tingkat kaisar, melainkan tingkat raja. Tidak hanya dia tercengang, tetapi semua orang juga tercengang.
tingkatan raja seperti bintang tunggal di atas langit tertinggi. Mereka sangat sedikit jumlahnya. Namun, sekarang, Ling Han tiba-tiba muncul, dan sekarang adalah pemuda tampan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah tingkatan raja menjadi tidak berharga, meskipun kekayaan surga dan bumi telah mengalami transformasi di surga kemakmuran luas, yang menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah keajaiban? Itu masih belum mencapai tahap yang luar biasa, kan? Liu Han buru-buru melepaskan kekuatan penuhnya untuk berperang melawan Hun Yu. Namun, dia segera menjadi bingung dan dia jatuh ke dalam kerugian mutlak. Jelas bahwa Liu Han tidak bersikap lunak pada Hun Yu. Namun, Hun Yu terlalu kuat. Sepasang sayap rok terbentang dari punggungnya, memungkinkan gerakannya lebih cepat dari kilat. Sementara itu, ada simbol ikan besar di lengannya, dan ikan ini bahkan memiliki satu tanduk di kepalanya. Mereka merasa lebih mulia dari naga surgawi. Sumber binatang, Rok, seseorang berseru dengan heran. Tidak heran pemuda ini begitu kuat tak terlukiskan. Ternyata, dia memiliki garis keturunan Rok, Source Beast tingkat raja. Dengan kata lain, dia telah berlatih teknik raja surgawi dari Rok. Menurut rumor, Celestial Beast tingkat raja setidaknya berada di surga ke-8. Lebih banyak yang menentang surga bahkan bisa mencapai surga ke-9 dan mengintip ke seluruh alam surgawi. Hun Yu menjadi asyik dalam pertarungan, dan dengan tangisan panjang, proyeksi seekor ikan besar muncul di belakang tubuhnya. Namun, ia memiliki sepasang sayap rok dan memancarkan aura alam primordial. Dia seperti makhluk terpenting dari zaman purba, dan seolah-olah dia bisa menekan semua materi dari masa lalu hingga sekarang. Ledakan, dengan gemetar, Liu Han segera dikirim terbang. Wajah cantiknya menjadi pucat, dan rambutnya juga menjadi sedikit acak-acakan. Tingkat raja dengan mudah dikalahkan begitu saja. Chapter 1950. Cinta pada pandangan pertama. Liu Han menahan rasa sakit yang mendidih di dadanya, dan berkata, "Aku kalah." Dia menerima hasil ini dengan sepenuh hati. Hun Yu merasa sangat sombong, dan dia berkata, "Sialan, kamu milikku di masa depan. Kamu tidak diizinkan merayu pria lain, mengerti?" Dia tiba-tiba menyadari bahwa memukuli Liu Han saja tidak cukup. Lagi pula, abu yang sekarat mungkin bersinar lagi, jadi ini bukan pendekatan yang komprehensif. Namun, bagaimana jika Liu Han jatuh cinta dengan orang yang tidak ada? Pada saat itu, Ba asteris ngan jelek ini tidak akan mencoba merayu Ling Han lagi. Dia benar-benar sangat pintar. Semburat merah menyebar di wajah Liu Han. Dengan mengatakan ini, apakah dia mengumumkan kepemilikannya atas dirinya? Lihat saja, dia sudah menjadi cemburu, dan tidak ingin dia memiliki hubungan dengan pria lain. Kecemburuannya luar biasa, namun dia juga merasa itu sangat menggemaskan. Seluruh tubuhnya menjadi lembut dan lemas. Dia menundukkan kepalanya dan mengangguk patuh. Semua orang tercengang melihat ini. Dia telah memenangkan wanita tercantik kedua di surga kemakmuran luas begitu saja. Suci, Ling Han lebih tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia tidak membayangkan bahwa Hun Yu akan mengabaikan kata-katanya dan tidak tinggal di rumah. Tak hanya itu, ia pun sebenarnya telah menyamar sebagai seorang pria untuk merebut hati para wanita cantik. "Teman, bagaimana saya harus merujuk Anda?" Liu Jie bertanya sambil tersenyum. Namun, pikirannya dipenuhi dengan kejutan. Tingkat raja lain tiba-tiba muncul. Selain itu, dia belum menerima informasi tentang mereka sebelumnya. Ini membuatnya sangat heran. Bukan hanya itu, tetapi pemuda ini juga sangat kuat. Dia telah mengalahkan Liu Han hanya dalam beberapa serangan, dan ini mengingatkannya pada orang-orang aneh di surga kemakmuran yang luas. Hun Yu meliriknya ke samping sebelum meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berkata, Apakah kamu tertarik pada Niu? CK, semua orang basah kuyup setelah mendengar ini. Sikap ini, nada ini, bagian mana dari dirinya yang tampak seperti laki-laki? Dia jelas seperti gadis muda yang nakal. Liu Jie tanpa sadar mengerutkan kening, dan berkata, "Teman,
apakah Anda seorang pria atau wanita? Apa itu untukmu? Hunyuo memelototinya dan berkata, aku memperingatkanmu, jangan berpikiran tidak senonoh. Kerutan Liu Jie menjadi lebih dalam, dan dia berkata, karena kamu seorang wanita, mengapa kamu memainkan lelucon seperti itu, saudaraku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Liu Han segera menegur. Wajahnya dipenuhi amarah, dan dia berkata, bagaimana dia bisa menjadi seorang wanita? Semua orang tercengang setelah mendengar ini. Apakah dia menjadi buta? Itu sejelas hari bahwa dia adalah seorang wanita, namun dia masih sangat tertarik padanya. Adik kecil, bangun, perhatikan baik-baik bagian mana dari dirinya yang tampak seperti laki-laki. Liu Jie berkata dengan suara panik. Liu Han melirik Hunyuo, dan dia hanya merasa ketampanannya membuat jantungnya berdebar. Meskipun dia sedikit feminin, ini karena sifatnya yang androgini. Bagaimana dia seorang wanita? Orang-orang ini hanya cemburu. Lihat saja mereka. Siapa di antara mereka yang bahkan sepersepuluh setampan pemuda tampan ini? Hunyuo menjadi lebih sombong, dan dia berkata, gadis, kamu milikku di masa depan. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, Hunyuo, cukup dengan omong kosongnya. Hunyuo tidak terlalu meliriknya, dan dia berteriak, Hunyuo, siapa Hunyuo? Jangan mengucapkan omong kosong seperti itu. Semua orang memalingkan muka setelah mendengar ini. Dia baru saja menyebut dirinya sebagai Niu saat itu, jadi Hunyuo hampir pasti adalah namanya. Penyangkalannya yang sia-sia terlalu jelas. Ayo, jangan nakal, kata Ling Han dengan suara lembut. Dia memiliki kebiasaan memperlakukan Hunyuo seperti rakus yang nakal. Namun, Hunyuo sangat bertekad kali ini. Jika dia melihat seseorang sebagai ancaman, dia akan segera bergegas untuk merebut hati mereka terlebih dahulu. Dengan begitu, Ling Han akan aman, seperti yang diharapkan dari Niu. Dia terlalu pintar, dia terus mengabaikan Ling Han, dan dia memberi isyarat agar Liu Han datang. Keindahan yang menakjubkan itu sangat pemalu saat dia berjalan. Keduanya berjalan berdampingan, dengan salah satu dari mereka sangat tampan dan salah satunya seindah bunga. Sepintas, mereka seperti korek api yang dibuat di surga. Saudara Ling, apakah orang ini temanmu? Liu Jie bertanya. Ling Han menggosok hidungnya dan mengangguk sebagai konfirmasi. Dia terdiam atas tindakan Hunyuo. Saudara Ling, hanya kamu yang bisa menyelesaikan situasi ini, kata Liu Jie. Dia sangat pandai melepaskan tanggung jawab, dan dia langsung menendang bola ke lapangan Ling Han. Perjamuan berlanjut, namun tidak ada yang memikirkan hal-hal yang tepat lagi. Mereka semua melirik Hunyuo dan Liu Han. Yang satu menunjukkan ekspresi tidak sabar, sementara yang lain menunjukkan ekspresi malu. Ada juga ekspresi cinta dan kesukaan di mata yang terakhir, dan jelas bahwa dia telah jatuh cinta secara mendalam. Cinta pada pandangan pertama benar-benar masalah yang berbahaya. Mo Xuang berjalan dengan ekspresi gosip, dan bertanya, Kakak Ling, apakah itu istrimu? Ling Han meliriknya dan tidak menjawab. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mo Xuang bertanya dengan ekspresi sedih. Belum lama ini, Ling Han masih mengatakan bahwa dia akan membantunya menjemput beberapa gadis. Sekarang, bagaimanapun, wanita Ling Han sendiri telah mengambil beberapa gadis. Hanya apa di dunia ini? Lupakan saja, jawab Ling Han. Hunyuo bertekad untuk menyelesaikan ini, jadi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kami masih menuai hadiah besar hari ini. Mo Xuang berkata dengan ekspresi bersemangat. Bagaimanapun, Liu Han hanya mewakili mimpi yang mustahil. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk memenangkan hatinya, jadi dia tidak merasa kecewa terlalu lama. Berapa banyak yang kita hasilkan? Ling Han bertanya. Matanya juga menyala. Dalam hal Star Stone saja, kami menghasilkan hampir 7 juta. Selain itu, kami juga memperoleh sejumlah besar Pseudo Divine Metal dan sejumlah besar pil alkimia. Secara total, nilainya lebih dari 20 juta. Mo Xuang menjawab dengan suara pelan. Secara teknis, 20 juta bukanlah jumlah yang besar untuk pasukan Ascending Origin Tier. Namun, dua pembudidaya Severing Mundane Tier yang sangat sedikit menghasilkan begitu banyak dalam satu hari.
Ini adalah angka yang mencengangkan. Meskipun Mo Xuang telah mengalami banyak hal besar sebelumnya, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak terlalu bersemangat. Ling Han mengangguk dan berkata, kami akan membaginya 50-50. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Mo Xuang buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Ling, apakah kamu meremehkanku? Saya pada dasarnya tidak melakukan apa-apa, dan itu semua berkat bakat alkimia Brother Ling yang luar biasa sehingga kami mendapatkan begitu banyak. Saya hanya bisa mengambil paling banyak 30%. Baik, kata Ling Han. Dia tidak bersikeras pada proposal aslinya. Namun, Mo Xuang telah melakukan lebih dari yang dia hargai. Jika bukan karena statusnya sebagai yang ketujuh dari klan Mo, siapa yang akan mengajukan pertaruhan dengan Ling Han? Jadi, memberinya 30% tidak banyak. Ketika perjamuan berakhir, Ling Han mengikuti Chen Dong dan Ma Yong untuk mengunjungi Zhu Feng. Menggunakan formasi transfer, mereka menempuh kilometer yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di bawah gunung yang menjulang tinggi. Gunung ini seperti gunung biru dari lukisan, dengan air jernih mengalir di tengah-tengahnya. Pemandangan di sekitarnya sangat indah. Mereka berkelana di sepanjang jalan pegunungan, dan tidak lama kemudian mereka tiba di depan halaman yang luas. Ling Han segera bersenandung karena terkejut. Ini karena halaman ini terlihat terlalu mirip dengan kediaman alkemis Zi Cheng. Setelah masuk, perasaan ini hanya menjadi lebih kuat. Bahkan tanpa bimbingan Ma Yong dan Chen Dong, Ling Han pasti bisa menemukan ruang alkimia, aula utama, taman kiri dan kanan, dan taman obat. Dari kelihatannya, kakak senior ketiga ini masih belum keluar dari bayang-bayang Grandmaster Zi Cheng. Bahkan tata letak kediamannya sangat dipengaruhi oleh tata ruang Grandmaster Zi Cheng. Tentu saja, ini juga bisa dilihat sebagai Zhu Feng mengenang masa lalu. Mungkin dia tidak bisa melupakan pengalamannya dengan Grandmaster Zi Cheng. Tidak lama kemudian mereka bertiga tiba di ruang tamu. Ling Han menoleh, hanya untuk melihat seorang pria paruh baya duduk di kursi tengah. Alisnya tebal, dan matanya besar. Namun, rambutnya sudah putih semua. Ini tampak sangat bertentangan dengan fitur-fiturnya yang lain. Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak saat melihat Ling Han, dan berkata, Saudara muda, dengan sekali pandang, Ling Han sudah tahu bahwa ini adalah Zhu Feng. Jelas bahwa dia bukan penipu. Grandmaster sejati semuanya akan memiliki aura yang tak terlukiskan. Semakin besar keterampilan mereka dalam alkimia, aura ini akan semakin jelas. Ling Han juga tersenyum lebar saat dia melangkah, dan berkata, kakak ketiga, ketika dia tiba di hadapan Zhu Feng, dia membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Ling Han memberi hormat kepada kakak senior ketiga. Tidak perlu formalitas seperti itu, Zhu Feng berkata sambil membantu Ling Han berdiri. Dia tidak menunggu Ling Han membungkuk lebih jauh. Saya menerima pesan guru yang mengatakan bahwa dia menerima saudara junior baru untuk kami bertiga saat itu. Saya masih memikirkan seperti apa rupa saudara junior ketiga ini. Sekarang, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat Anda hari ini. Dia berbalik dan berkata, Zijun, apakah kamu tidak akan berlutut dan meminta maaf kepada paman seniormu? Bersambung ke chapter 1951. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.